Poin ketiga adalah ujian tertulis materi, kata Master Wen, waktu menjawab, sebatang dupa. Kemudian seseorang membagikan kertas ujian. Ada 50 pertanyaan di kertas itu, yang masing-masing bernilai 2 poin. Feng Jingyu berkata dalam hati, aku tidak menyangka akan ada ujian tertulis di dunia ini. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Feng Jingyu melihat topik di atas, pada dasarnya menanyakan tentang karakteristik materi dan integrasi materi. Feng Jingyu ini sangat familiar dengan mereka. Pada dasarnya, buku itu sudah lapuk, dan semua isinya diingat. Angin mengejutkan Yu untuk menulis dengan cepat, kecepatan menjawab pertanyaan sangat cepat. Lihat Sun Ze itu lagi, kecepatan menulisnya juga sangat cepat, judulnya hampir sekilas, mulai menjawab pertanyaan, tanpa berpikir. Para peleburan zaman sekarang tidak lambat dalam menjawab pertanyaan. Jika Anda bisa menjadi pemurni instrumen, Anda harus mengingat pengetahuan dasar ini. Waktu untuk sebatang dupa segera berlalu, dan Universitas Normal Wenda berkata dengan suara lantang, ketika saatnya tiba, semua orang berhenti menjawab pertanyaan. Setelah itu, seorang petugas khusus menyerahkan semua lembar soal. 16 master mulai menilai soal-soal tersebut. Dalam waktu setengah tahun, hasilnya sudah keluar. Master Wen menerima hasilnya dan mengumumkan dengan lantang, ada 20 nilai penuh, dan Su Ye serta Li Hua dikurangi. Total 28 orang, 20 dari 20, 8 diantaranya dikurangi poinnya. Ini hasil yang bagus. Zhou Changming dan Lu Tianxi juga mengangguk puas. Selanjutnya, kita akan mengadakan kontes terakhir, kompetisi pemurnian senjata. Master Wen berkata, kompetisi seni bela diri membutuhkan integrasi material, ukuran senjata roh tidak boleh kurang dari 1 kaki, kemurniannya harus mencapai lebih dari 80%, dan susunan pengumpul roh harus lengkap. Petik 2. Waktunya kompetisi, 5 batang dupa, sekarang kontes dimulai. Master Wen mengumumkan dengan lantang. Setelah Master Wen memberi perintah, semua orang mulai sibuk. Namun, dibandingkan dengan penilaian para pemurni senjata, mereka jauh lebih tenang dan tidak terlalu panik. Feng Jingyu melihat sekeliling, terutama Zhou Fengyan, Sun Ze, Tang Hao, dan yang lainnya. Orang-orang ini sudah mulai sibuk, tetapi mereka tetap bekerja dengan tertib. Aku akan membuat belati. Feng Jingyu menyentuh dagunya untuk memastikan bahwa ia ingin membuat senjata roh. Kemudian ia melihat material di area material. Hanya ada material berelemen air dan material berelemen kayu. Kedua material ini dapat dipadukan dengan baik. Selain itu, kayu berelemen air dapat meningkatkan fungsi atribut dan kualitas. Feng Jingyu mulai memurnikan, dan metode palutiangan 36 terus digunakan. Butuh waktu lama untuk memurnikan kedua material tersebut, dan kemurniannya mencapai 100%. Feng Jingyu melemparkan kedua material tersebut ke dalam tungku, dan peleburan keduanya selesai dalam proses peleburan. Angin Jingyu menggunakan aura untuk merangsang nyala api, dan nyala api menjadi lebih kuat. Kedua material segera meleleh dan menjadi cair. Feng Jingyu menuangkan cairan tersebut ke dalam cetakan belati dan mendinginkannya. Setelah dingin, belati dikeluarkan dari cetakan dan mulai ditempa dan digiling. Proses ini membutuhkan 3 batang dupa, sehingga hanya tersisa 1 batang dupa. Bagi Feng Jingyu, tidak perlu 1 batang dupa pun untuk mengukir susunan pengumpul roh, jadi Feng Jingyu terus memoles tampilan senjata roh dengan baik. Kemudian, tiba-tiba, ia mengukir 2 kata, usus ikan, pada pedang pendek tersebut. Pedang usus ikan adalah salah satu pedang terkenal di dunia. Feng Jingyu berpikir bahwa ukuran pedang pendek itu mirip dengan pedang usus ikan, jadi ia mengambil nama tersebut. Dengan sisa setengah batang dupa, Feng Jingyu mulai menyegel dan mengukir susunan pengumpul roh. Kali ini, ia menggunakan susunan pengumpul roh kompleks pemberian Tian Silu. Di ujung setengah batang dupa, Feng Jingyu juga menyelesaikan pemotongan segel. Waktunya telah tiba, Master Wen mengumumkan dengan suara lantang, semua orang berhenti memurnikan alat, dan 16 master memeriksa dan memeringkatnya. Ukuran keseluruhan, kemurnian material, dan tingkat pemurnian semua master dievaluasi. Setelah semuanya diperiksa, Master Wen, sambil memegang peringkat di tangannya, mulai mengumumkan dengan lantang, si Tianjing, juara pertama dalam kompetisi pemurnian senjata, Zhou Fengyan, Tang Hao, Yang Long, Niu, dan Sun Ze. Setelah Master Wen mengumumkan semua peringkat, beberapa orang di peringkat terbawah menunduk, merasa malu. Atas hasil ini, Lu Tianxi dan Zhou Changming juga sedikit terkejut. Si Tianjing dan Zhou Fengyan bahkan juara pertama. Aku tidak terima. Zhou Fengyan berteriak keras. Semua orang memandang Zhou Fengyan. Zhou Fengyan berkata, kenapa aku dan dia yang diikat duluan? Zhou Fengyan menunjuk angin dan mengejutkan Yu. Mendengar itu, Guru Wen memandang Zhou Changming dan Lu Tianxi. Zhou Changming berkata, ambillah alat spiritual mereka, dan aku akan memeriksanya lagi dengan Presiden. Baik, Guru Wen mengangguk, lalu memerintahkan orang-orang untuk mengambil alat spiritual Feng Jingyu dan Zhou Fengyan, lalu memberikannya kepada Lu Tianxi dan Zhou Changming. Lu Tianxi dan Zhou Changming masing-masing memeriksa kedua alat spiritual tersebut. Lu Tianxi berkata, bagaimana menurut Anda, Presiden? Kemurnian kedua senjata roh ini 100%, dan bentuk serta ukurannya berada dalam kisaran yang ditentukan. Integritas susunan pengumpul roh ini sempurna. Memang sulit untuk menentukan pemenang atau pecundang. Namun, jika dilihat secara detail, pedang pendek bertuliskan, usus ikan, ini sedikit lebih unggul, kata Zhou Changming. Lu Tianxi bertanya, apa maksud Presiden? Zhou Changming berdiri dan berkata, kemampuannya lebih kecil daripada batu Tianjing pertama yang komprehensif, Zhou Fengyan kedua, dan Yang Long ketiga. Setelah suara Zhou Changming mereda, Zhou Fengyan masih enggan bertanya, kenapa? Kalian berdua benar-benar berada di level yang sama. Kalian memiliki keunggulan palu kembang api, tetapi sama dengan si Tianjing dalam hal kemurnian bahan tempa. Selain itu, jika kalian mengesampingkan tingkat peralatan pemurnian, si Tianjing lebih teliti daripada kalian. Dia juga memberi pedang itu nama usus ikan. Jadi singkatnya, kalian tidak dikalahkan oleh alat pemurnian, tetapi oleh mentalitas. Zhou Changming berkata, semua orang harus ingat bahwa kita tidak memurnikan alat hanya demi memurnikannya. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mengolah alat spiritual dan memberinya spiritualitas sejati. Penguasa sejati dalam memurnikan alat bukanlah seberapa tinggi tingkat pemurnian alat, tetapi seberapa dalam pemahaman mereka dan seberapa besar pengorbanan mereka untuk memurnikannya. Pemurnian adalah pekerjaan mekanis, tetapi kita perlu membuat pekerjaan mekanis ini lebih menarik.
Jelas, si Tianjing menikmati proses pemurnian peralatan. Ia berjuang untuk kesempurnaan, alih-alih memenuhi persyaratan secara asal-asalan. Setelah mendengarkan kata-kata Zhou Changming, Feng Jingyu merasa sedikit malu. Kemana dia bisa berpikir sebanyak ini sebelumnya? Dia hanya punya cukup waktu untuk mengukir dua kata seperti itu. Aku tidak menyangka akan ditafsirkan seperti ini oleh Zhou Changming. Sungguh sulit untuk tertawa atau menangis. Zhou Fengyan mendengar ucapan itu, wajahnya semakin jelek. Dia adalah putra Zhou Changming, putra presiden, tetapi hari ini ditegur langsung oleh Zhou Changming, bagaimana mungkin dia bisa tetap tegar? Zhou Fengyan menatap Feng Jingyu, matanya langsung berkobar. Feng Jingyu mengangkat bahu tak berdaya, apa hubungannya ini denganku? Hari ini, kompetisi internal asosiasi peleburan telah berakhir, dan 3 teratas akan menerima hadiah. Zhou Changming berkata, batu pertama Tianjing, aku akan memberimu palu roh. Palu roh ini buatanku, saya harap saya bisa membantu Anda dalam pemurniannya. Terima kasih, Presiden. Feng Jingyu segera menangkupkan tangan untuk berterima kasih. Ini palu yang ditempa oleh Presiden sendiri. Hidup orang ini sangat tepat. Sepertinya dia sudah lama tidak ke sini. Dia baru sebulan lebih menjadi ahli tempa. Dia benar-benar jenius. Dia telah merebut perhatian Zhou Shao. Banyak orang membicarakannya. Ketika Zhou Fengyan mendengar komentar-komentar ini, raut wajahnya semakin muram. Matanya menatap tajam ke arah angin dan Jingyu, dengan tatapan dingin. Zhou Fengyan, yang kedua, aku akan memberimu buku lengkap tentang alat-alat pemurnian. Kuharap kau bisa berkonsentrasi pada pemurnian alat-alat di masa depan, kata Zhou Changming. Baik, Zhou Fengyan mengepalkan tinjunya. Yang Long, aku akan memberimu palu yang pernah digunakan Tian Xilu. Palu ini telah menempa berbagai tingkatan kekuatan spiritual. Kuharap kau bisa meningkatkan kemampuan tempamu di masa depan, kata Zhou Changming. Terima kasih, Presiden. Yang Long sangat senang. Terima kasih banyak. Zhou Changming berkata, tidak masalah jika kalian tidak mendapatkan hasil yang baik kali ini. Dalam beberapa hari ke depan, saya harap kalian dapat berkonsentrasi berlatih dan memenangkan penghargaan untuk asosiasi pemurni alat kami dalam kontes besar. Ya, harap diingat, semua pengrajin yang hadir menunjukkan rasa hormat mereka. Di akhir Xiaobi, Feng Jingyu menjadi terkenal di asosiasi pemurni alat dan menjadi topik diskusi publik. Mereka semua mengatakan bahwa dia telah merampas perhatian Zhou Fengyan. Awalnya, semua orang mengira Zhou Fengyan kali ini meraih juara pertama, tetapi dia tidak menyangka akan membunuh kuda hitam di tengah jalan, dan langsung meraih juara pertama. Seluruh asosiasi peleburan membicarakannya. Kemanapun Zhou Fengyan pergi, dia dapat mendengar suara seperti itu. Kemarahannya terus membara, dan semakin membara, semakin membara. Mengapa, aku harus menjadi nomor 1? Akulah nomor 1. Zhou Fengyan menggunakan palu kembang api untuk menghancurkan sepotong material logam di ruang pemurniannya. Pada saat ini, Zhou Changming berjalan ke ruang pemurnian, melihat keadaan Zhou Fengyan, dan berkata dengan dingin, apa kau tidak menyadari masalahmu? Ada apa denganku, kakek? Sejak kecil, aku diakui sebagai jenius oleh asosiasi pemurni, dan aku juga diakui oleh palu kembang api. Seharusnya akulah yang pertama kali Zhou Fengyan lakukan. Konyol sekali, seru Zhou Changming dengan tegas, jenius. Kau masih memiliki aura jenius untuk disempurnakan. Jenius hanyalah nama palsu yang diberikan kepadamu oleh orang lain. Ada begitu banyak jenius di dunia ini. Kau ini apa? Kau ini apa? Palu kembang api. Jika bertemu seseorang dengan atribut api yang lebih kuat, ia akan meninggalkanmu. Pernahkah kau memikirkan dirimu sendiri? Apakah kau memiliki studi khusus tentang mesin pemurnian? Jika kau terus seperti ini, suatu hari nanti orang lain akan melampauimu. Zhou Changming tidak menganggap Zhou Fengyan sebagai cucunya, dan tidak memiliki belas kasihan. Ia menegur setiap kata, mengatakan bahwa Zhou Fengyan tidak berguna. Zhou Fengyan benar-benar tercengang oleh Zhou Changming. Ia tidak menyangka kakeknya akan mengatakan hal seperti itu. Ia selalu merasa bahwa ia adalah kebanggaan kakeknya, tetapi ia tidak berpikir itu sepenuhnya berbeda. Di matamu, aku begitu menyedihkan. Zhou Fengyan mengepalkan tinjunya. Kau tidak tak tertahankan, tetapi kau mengecewakanku. Zhou Changming berkata, aku seperti ini kepada setiap pembuat senjata. Aku tidak mengagumi siapapun yang tidak menganggapnya benar dalam alat pemurniannya. Kali ini, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa aku dapat mengalahkan si Tianjing dan memenangkan tempat di asosiasi pemurni senjata, kata Zhou Fengyan tegas di matanya. Setelah Feng Jingyu meraih juara pertama di Xiaobi, ia masih mengunci diri di ruang pemurnian senjata, mengayunkan palu roh pemberian Zhou Changming, dan berlatih metode 36 palu tiangang. Lu Tianxi sangat puas dengan karakter Feng Jingyu. Dalam sekejap, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Feng Jingyu telah mencapai satu hal selama periode ini, yaitu metode 36 palu tiangang. Sekarang, Feng Jingyu telah berlatih metode 36 palu tiangang selama 10 detik, yang merupakan kemajuan pesat. Tidak mudah mempersingkat 1 detik untuk promosi. Butuh 2 detik untuk mempersingkat setengah bulan, yang membuat Lu Tianxi merasa luar biasa. Setengah bulan yang lalu, Asosiasi Pemurni Instrumen mengirimkan surat undangan untuk mengundang mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi. Sekarang setengah bulan telah berlalu dan waktu yang ditentukan telah tiba. Sekarang, masih banyak pemurni senjata yang datang. 3 hari kemudian, tibalah hari yang ditentukan. Ada 30 pemurni tingkat tinggi dari asosiasi, semuanya setingkat divisi. Ke-30 pemurni senjata berkumpul di lapangan kompetisi Asosiasi Pemurni Senjata. Lu Tianxi dan Zhou Changming juga mengadakan kompetisi kecil untuk mereka, yang diselenggarakan sesuai dengan proses kompetisi besar pemurni senjata. Feng Jingyu datang untuk melihat situasi saat ia sedang malas dan bosan. Ia melihat seorang pejalan kaki mengayunkan palu di lapangan. Aku tidak menyangka orang ini juga datang. Feng Jingyu mengamati kompetisi pemurni senjata dengan saksama. Saat menempa benda ini, Feng Jingyu yakin bahwa tidak ada yang bisa menandingi pemurni senjata. Feng Jingyu juga melihat level orang lain, dan mereka pada dasarnya sama, tetapi dibandingkan dengan pemurni senjata, mereka jauh lebih rendah. Benar saja, pemurni senjata memenangkan juara pertama dalam penempaan pertama, diikuti oleh pemotongan segel susunan juling. Ini adalah papan pendek milik pejalan kaki A. Umumnya, ia suka menempa dan menyegel susunan pengumpul roh secara bersamaan. Terlebih lagi, susunan pengumpul rohnya sangat rumit, jadi ia hanya mengambil nilai 1/10. Lalu ada ujian tertulis materi.
Pejalan kaki A juga menjawab pertanyaan tanpa berpikir. Sebagai pemurni instrumen, pada dasarnya tidak ada kesalahan. Pejalan kaki A mendapatkan nilai penuh. Dalam proyek pemurnian senjata terakhir, Feng Jingyu yakin bahwa pejalan kaki A pasti akan memenangkan juara pertama. Pejalan kaki A sangat terampil dalam seluruh proses pemurnian alat roh, dan ia sangat percaya diri. Kali ini, Feng Jingyu menatap pejalan kaki A, bertanya-tanya bagaimana pejalan kaki A mengukir susunan pengumpul roh ke dalam segelnya saat menempanya. Namun, Feng Jingyu melihatnya cukup lama dan tidak memahaminya. Ia tak dapat menahan tawa getir, teknik orang ini benar-benar di luar kemampuan orang biasa. Kali ini, seorang pejalan kaki masih memenangkan tempat pertama, dan juga peringkat pertama, menjadi kuda hitam dalam kontes kecil ini. Zhou Changming merangkum kontes kecil ini, dan pada saat yang sama melihat beberapa kekurangan orang-orang ini dalam menyempurnakan senjata, dan mengomentari hampir semua orang. Merupakan kehormatan besar bagi Zhou untuk mendapatkan komentar dari para master. Setelah kontes kecil, Feng Jingyu langsung menemukan seorang pejalan kaki. Sebelumnya, Feng Jingyu mengenakan jubah dan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Sekarang, mengenakan topeng, pejalan kaki itu tidak mengenalinya. Ini aku, Si Tianjing. Angin mengejutkan Yu. Ini saudara Si. Kau di sini. Mengapa aku tidak melihatmu tadi? Seorang pejalan kaki ragu. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum. Aku tidak meninggalkan asosiasi pemurnian artefak. Aku baru saja melihat Xiao Bimu. Dia sangat kuat. Aku selalu penasaran. Bagaimana kau mengukir susunan pengumpul roh ke dalam wadah roh saat menempanya? Seorang pejalan kaki berkata, ya, ayahku bilang aku tidak boleh memberitahu orang lain, atau kakiku akan patah. Tidak cukup, saudaraku. Angin mengejutkan Yu. Seorang pejalan kaki dengan wajah malu berkata, ini benar, ini rahasia kita. Jika aku menyebarkannya, aku benar-benar akan dibunuh oleh ayahku. Ayahmu hanyalah putramu. Dia bersedia mengalahkanmu. Angin mengejutkan Yu. Tidak peduli apakah ayahku hanya memiliki satu putra atau tidak, dia menganggap keterampilan unik dalam keluarga ini lebih penting daripada apapun, dan akulah yang paling penting di hatinya. Kata seorang pejalan kaki. Apa yang pertama dan kedua berturut-turut? Feng Jingyu bertanya. Yang pertama adalah alat pemurnian, yang kedua adalah keterampilan unik, dan yang ketiga adalah aku. Beranikah kau kira aku memberitahukannya padamu? Orang-orang yang lewat memasang wajah tak berdaya. Kalau begitu statusmu memang cukup rendah, kau tidak bertanya pada ayahmu, dari mana kau berasal? Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Seorang pejalan kaki menatap Feng Jingyu dengan mata putih besar dan berkata, saudara Si, lelucon ini tidak bisa dibuka sembarangan. Baiklah, jangan bercanda. Ayo kita minum. Angin mengejutkan Yu. Kau mengundangku. Tentu saja, aku akan mentraktirmu. Kalau begitu, minumlah anggur termahal. Petik 2, petik 2. Sebelum berangkat ke Kekaisaran Qinghai, 30 pemurni senjata yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi dapat berkonsultasi dengan pemurni senjata tingkat master manapun di asosiasi kapan saja. Selain itu, setiap hari, Lu Tianxi, Zhou Changming, dan keempat tetua akan memberikan beberapa ceramah tentang pengetahuan pemurnian senjata, sehingga para pemurni senjata muda ini dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pemurnian senjata. 7 hari kemudian, mereka melakukan perbandingan kecil dengan orang-orang ini. Lu Tianxi dan Zhou Changming sangat senang melihat bahwa level keseluruhan telah meningkat. Lu Lao, aku punya ide, kata Zhou Changming. Bagaimana pendapatmu, Lu Tianxi? Berkata sambil tersenyum, melihat situasi saat ini, saya rasa kita dapat melakukan pelatihan intensif semacam ini secara berkala setiap tahun di masa mendatang, dan pada saat yang sama, kita dapat memiliki rasio yang sekecil itu. Di masa lalu, saya yakin asosiasi penyuling senjata di Kekaisaran Senki akan semakin kuat, dan semakin banyak penyuling senjata yang unggul akan dilatih. Itu ide yang bagus. Lu Tianxi sangat setuju, penajaman sementara semacam ini bukanlah rencana jangka panjang. Hanya dengan memperkuat kualitas dan level penyuling senjata secara menyeluruh pada hari kerja, kita dapat terus meningkatkan level penyuling senjata muda. Ini pertama kalinya, jadi akan diadakan setiap tahun di masa mendatang. Saya percaya selama ada kemajuan nyata dari peleburan, kita akan berpartisipasi aktif. Kita semua sudah tua, sudah waktunya juga untuk berkontribusi pada industri penyulingan senjata. Kalau tidak, kita akan menjadi tua, kata Zhou Changming. Baiklah, saya setuju. Tuan Lu tertawa. Selanjutnya, kompetisi dipimpin oleh Lu Tianxi, Ni Changlao, Penatua Yang, dan 6 pemurni senjata tingkat master menuju markas pemurni senjata Kekaisaran Qinghai. 12 binatang roh terbang berangkat dari luar kota Qiyuan, dan formasinya sangat besar. 12 binatang roh terbang berangkat dari Kekaisaran Senki dan terbang selama setengah bulan sebelum tiba di perbatasan Kekaisaran Qinghai. Kemudian, dibutuhkan 5 hari lagi untuk sampai ke markas asosiasi pemurni senjata yang terletak di kota laut yang penuh di Kekaisaran Qinghai. Setelah tiba di kota Tianhai, Lu Tianxi dan yang lainnya melapor ke markas besar asosiasi pemurni senjata bersama 58 pemurni senjata yang berpartisipasi dalam kompetisi besar. Markas besar asosiasi peleburan ini sangat besar, menempati hampir seperempat luas kota Tianhai. Gerbangnya luas dan megah. Di kedua sisi gerbang terdapat perisai dengan ukiran 5 pedang. Ini adalah presiden pemurni senjata tingkat Sen senior, yang mewakili kehormatan tertinggi para pemurni senjata. Ini benar-benar markas besar asosiasi peleburan. Sungguh megah. Semua orang yang berdiri di gerbang markas jahat pemurni senjata itu terkesima. Ini adalah kuil para pemurni senjata. Kali ini aku beruntung bisa datang ke markas besar asosiasi pemurni senjata, dan aku akan puas menjadi pemurni senjata seumur hidupku. Itukah yang akan kau lakukan? Di masa depan, aku harus menjadi pengrajin yang hebat, agar aku bisa memasuki kuil seperti itu. Petik 2. Ayo kita daftar. Lu Tianxi menatap pintu kantor pusat asosiasi cukup lama, lalu berkata, Tuan Lu, lama tak bertemu. Setelah Lu Tianxi mengantar orang-orang ke kantor pusat asosiasi peleburan, ia bertemu dengan seorang pria tua berambut putih dan menyapanya dengan ramah. Melihat pria tua berambut putih itu, ia pun tertawa dan berkata, Tuan Wang, lama tak bertemu. Tubuhnya masih sangat kuat. Tuan Lu juga sehat walafiat. Sambil tersenyum, Wang Tianxi berkata, apakah Anda di sini untuk mengikuti kompetisi bela diri pemurni senjata?
Ya, ajaklah anak-anak muda ini untuk melihat dunia. Lagi pula, dunia ini tetaplah anak-anak muda, kata Lu. Tuan Wang berkata, Tuan Lu, silakan datang. Tuan Lu dan anak buahnya mengikutinya ke kantor pusat Asosiasi Pemurni Senjata. Para pemurni senjata muda yang mengikutinya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, seperti anak desa yang baru pertama kali datang ke kota. Tuan Lu, daftar di sini. Setiap pemurni senjata yang mengikuti kontes harus memeriksa identitasnya, kata Wang. Terima kasih banyak, kata Lu. Tuan Lu, kenapa Anda bersikap sopan? Saya masih ada urusan. Permisi. Kemudian ia pergi sambil tersenyum. Tuan Lu pergi ke aula tempat ia mendaftar. Ada beberapa orang parubaya yang duduk di aula. Ketika mereka melihatnya masuk, mereka langsung berdiri untuk memberi hormat dan berkata, saya sudah melihatnya. Lu Tianxi mengangguk sambil tersenyum, baiklah, saya membawa beberapa siswa untuk mendaftar dan kalian akan mendaftar. Ya, pria parubaya itu sedang bertinju. Kemudian, pria parubaya itu mulai mendaftar untuk mengejutkan Yu dan yang lainnya. Setelah mendaftar, Lu Tianxi meninggalkan markas asosiasi bersama Feng Jingyu dan yang lainnya, lalu tiba di sebuah penginapan besar untuk menginap. Hotel ini memiliki kamar terbatas, hanya 2 orang yang bisa menginap dalam satu kamar. Feng Jingyu dan pejalan kaki A dibagi menjadi satu kamar. Pejalan kaki A sangat gembira. Setelah memasuki kamar, ia berkata, Saudara Si, apakah menurutmu kita sangat beruntung? Saya tidak membuat fondasi, kata Feng Jingyu. Basis, apa itu? Orang yang lewat itu berkata dengan ramah. Tidak ada, sekarang waktunya bebas untuk bergerak. Ayo kita berkeliling, kata Feng Jingyu. Oke, orang yang lewat itu sedang terburu-buru. Setelah mereka meninggalkan penginapan, mereka berkeliaran di jalan. Hari ini, Haicheng lebih dari sekadar kota Qiyuan, dan karena kantor pusat asosiasi pembuat baja berada di sini, pemurnian kota Tianhai telah menjadi arus utama. Dapat dikatakan bahwa di jalan-jalan dan gang-gang kota Tianhai terdapat pedagang yang menjual barang-barang spiritual. Rasanya seluruh kota Tianhai penuh dengan pedagang yang menjual barang-barang spiritual. Datang dan datang, lewati dan jangan lewatkan. Senjata spiritual tingkat master dijual murah. Beli satu untuk dikirim satu, master spiritual, beli satu untuk dikirim satu. Rahasia kultivasi hanya membutuhkan 100 emas. Anda dapat membeli perangkat rahasia. Ini pasti akan membantu Anda mencapai hasil yang luar biasa dalam kompetisi seni bela diri di Institut Seni Bela Diri Institut Seni. Jalanan penuh dengan teriakan. Angin kencang mengejutkan Yu dan orang yang lewat berjalan di jalan, dan rasanya seperti memasuki pasar sayur. Yang berdiri di kios itu bukanlah perangkat sihir, melainkan kubis. Feng terkejut melihat Yu penasaran dan datang ke sebuah kios kecil. Pemilik kios melihat seorang pelanggan datang dan langsung berkata dengan gembira, Tamu, minuman keras saya benar-benar terjamin di sini. Saya akan membayar 10 untuk yang palsu. 1 untuk 10 untuk cuti. Seorang pejalan kaki mengambil pedang pendek yang beratnya beberapa kali lipat, dan berkata, penempaannya begitu kasar. Sepertinya tidak dimurnikan. Jika ini bertabrakan dengan minuman keras lain, tidak akan ada ketegangan, dan akan hancur. Pemilik kios kecil itu tahu bahwa ia telah bertemu dengan seorang ahli, jadi ia berkata dengan malu, 2 orang adalah pembuat besi. Meskipun pemurnian minuman keras ini agak kasar dan bahannya sedikit lebih buruk, mereka masih utuh. Sepertinya juga dibuat oleh pemurni sungguhan. Hanya saja pemurniannya juga berskala besar, dan tidak bisa dikatakan berkualitas. Pelatih semacam ini, jika sesuai dengan kata-kata Presiden Zhou, tidak bertanggung jawab kepada pencampur, adalah pelatih yang tidak memenuhi syarat. Kata pejalan kaki A, siapa yang kau bilang bukan pelatih yang berkualifikasi? Tepat setelah suara seorang pejalan kaki terdengar, sebuah suara tidak senang terdengar dari belakang pejalan kaki itu. Tuan Liu, Anda di sini. Pemilik kios kecil itu segera menghampiri dan berkata, Tuan Liu, sungguh konyol kedua anak nakal ini berani mengomentari artefak yang Anda buat. Win dan para pejalan kaki menoleh dan melihat seorang pria parubaya berdiri di belakang mereka. Pria parubaya itu memandang Win dan para pejalan kaki itu, lalu bersenandung dingin, apa yang kalian berdua pahami? Di usia muda, kalian berani mengomentarinya. Tanda tanya, kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Apakah kalian melihat kualitas artefak ini? Benar. Orang-orang yang lewat itu berkata. Pria parubaya itu berkata, jadi, Anda juga ahli dalam hal mesin. Di usia Anda, apakah ini pelatih tingkat junior? Sungguh konyol mengomentari artefak saya. Meskipun kami berlevel rendah, kami tidak akan menghina profesi pelatih. Karena ini adalah artefak, kami harus bertanggung jawab atas setiap artefak. Demi keuntunganmu sendiri, kau bisa membuat artefak kasar semacam ini sesuka hati, yang berarti mencari kekayaan dan membahayakan kehidupan. Kata angin, saudara Si berkata baik. Lujia berkata, ayahku juga mengatakan hal yang sama. Dia bilang jika kita membuat artefak terlalu sembarangan, orang-orang akan menggunakan artefak kita untuk berkelahi, dan akan ada masalah, yaitu mencari kekayaan dan membunuh. Kalian berdua anak kecil itu konyol. Mereka bicara tentang bagaimana menjadi pelatih yang berkualifikasi di depanku. Ketika aku belajar berlatih, kau tidak tahu siapa yang ada di dalam rahim. Pria parubaya itu meremehkan. Angin mengejutkan Yu dan berkata, katakan sedikit, kau menghina kultivator, katakan lebih besar, perilakumu seperti itu adalah kegagalan seorang pelatih. Beraninya kau memarahiku. Pria parubaya itu marah, rohnya keluar, dan mereka memukul angin dan mengejutkan alam semesta. Saudara Si, hati-hati. Seorang pejalan kaki berkata, di tangan palu emas ungu ekstra, sebuah palu langsung mengenai pria parubaya itu. Apa-apaan, telapak tangan dan palu pria parubaya itu beradu, dan tubuh pria parubaya itu langsung terbanting ke belakang. Pria parubaya itu tiba-tiba berubah buruk rupa, dan semangatnya meluap sepenuhnya. Lalu ia berkata dengan marah, hari ini, kau tidak memberimu pelajaran yang baik. Kau benar-benar berpikir siapapun di Haicheng bisa bersikap liar hari ini. Seorang pejalan kaki berkata, tidak masuk akal. Pria parubaya itu bergegas menghampiri, dan ada palu perak di tangannya. Kemudian ia mengayunkan palu itu dan memukul orang yang lewat itu. Metode palu langit, teriak pejalan kaki itu, palu emas ungu di tangannya melambai dan menghantamkannya ke bawah. Ketika palu itu jatuh, bayangan palu yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Momentumnya sangat mengerikan. Boom, 2 palu saling bertabrakan, dan palu pria parubaya itu meledak pada saat itu, dan kekuatan dahsyat langsung mengguncang pria parubaya itu.
Feng Jingyu dapat melihat dengan jelas bahwa pejalan kaki itu telah mencapai tingkat kedua kultivasi guru spiritual, dan palu pria parubaya itu baru saja dipukul 9 kali. Ide bagus untuk bisa menggunakan metode menempa dalam pertempuran. Angin mengejutkan Yu dalam hati. Setelah pria parubaya itu terguncang, wajahnya menjadi sangat buruk. Dia dipukul oleh hantu kecil. Bagaimana dia bisa bertahan di kota Tianhai? Wah, ada sesuatu di koran. Seorang pejalan kaki dari Kekaisaran Kiamat. Pejalan kaki ya? Kau bercanda. Aku seorang pejalan kaki. Mendengar nama itu, pria parubaya itu tidak mempercayai kata-kata pejalan kaki itu. Percaya atau tidak, seorang pejalan kaki bersenandung, Tuan Muda, jika Anda tidak mengganti nama, duduk, atau mengganti nama keluarga, orang-orang seperti Anda yang menghina pemurni senjata harus dibereskan. Suaranya keras sekali. Menurut Anda di mana ini? Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah hijau keluar, ekspresinya sangat serius dan dingin. Feng Jingyu merasakan aura pria parubaya berjubah hijau itu. Aura ini sangat kuat, yang tidak dapat ditahan oleh orang yang lewat. Meskipun di bidang pemurni senjata, pencapaian pemurni senjata tidak terlalu tinggi, tetapi secara umum, tidak ada masalah untuk mencapai alam master spiritual, dan hanya ada sedikit praktisi tingkat Lingsong. Feng Jingyu berjalan ke sisi pejalan kaki, menepuk bahu pejalan kaki, dan berkata, selanjutnya, berikan padaku. Saudara Si, bisakah? Tanya pejalan kaki. Tidak masalah. Feng Jingyu tersenyum percaya diri. Kalau tidak, ayo kita pergi bersama, kata pejalan kaki. Feng mengejutkan Yu dengan senyuman, lalu berjalan beberapa langkah di depannya. Aku hanya tahu bahwa ini adalah tanah suci para pemurni senjata, dan markas besar asosiasi pemurni instrumen ada di sini, dan kau duduk di sini menghina profesi pengrajin. Kau pikir ini tempat apa? Kata-kata Feng Jingyu langsung mengambil inisiatif dan berdiri di atas puncak etika profesional. Konyol sekali bicara soal etika profesional di usia muda. Di levelmu, kau tak bisa menandingi alat-alat spiritualku. Pria parubaya berjubah hijau itu mencibir. Feng Jingyu berkata, aku tak pernah memurnikan alat-alat spiritual sesuka hati. Itu penghinaan bagi diriku sendiri. Wajah pria parubaya berjubah hijau itu menjadi sangat muram, dan berkata dengan wajah muram, nak, kurasa kau kurang bersih. Ketika pria parubaya berpakaian King Pao selesai berbicara, auranya langsung meledak. Angin mengejutkan Yu dan ia tahu bahwa pemuda berjubah hijau itu telah mencapai kekuatan 5 tingkat guru spiritual. Namun, Feng Jingyu sama sekali tidak takut. Ia mendengus dingin, dan auranya meledak. Sebuah aura yang mendominasi menyelimutinya dalam sekejap. Palu itu muncul di tangannya dan mengayunkannya ke bawah. Teknik palu tiangan 36. Angin mengejutkan Yu hingga ia berteriak. Feng Jingyu menjalankan Bati Jue yang sangat kuat. Dengan kekuatan 36 palu tiangan, palu roh itu menghantam ke bawah, memberikan tekanan besar pada pria parubaya berpakaian King Pao. Pria parubaya berpakaian King Pao itu tidak menyangka bahwa pencapaian Feng Jingyu begitu tinggi. Saat bertabrakan dengan Feng Jingyu, tubuh pria parubaya itu terpental mundur. Tubuh Feng Jingyu bagaikan kilat, dan dalam sekejap ia menghampiri pria parubaya berpakaian hijau itu. Kemudian, ia mengayunkan palu roh dan menghantamkannya ke arah masa lalu. Puff! Dengan palu ini, pria parubaya berjubah hijau itu memuntahkan darah dan terpental lebih dari 100 meter, tepat jatuh di kaki seorang pria tua berjubah abu-abu. Seorang pejalan kaki melihat Feng Jingyu begitu rileks sehingga ia menghabisi pria parubaya berjubah hijau itu. Ia membuka mulutnya dan berkata, Saudara Si, apakah kultivasimu begitu kuat? Feng Jingyu mengagetkan Yu dengan senyum tipis, lalu menatap pria tua berjubah abu-abu yang berjarak lebih dari 100 meter. Melihat pemandangan ini, pria tua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Ketika pria parubaya itu melihat pria tua berjubah abu-abu itu, ia langsung berlutut dan berkata, Tuan Qiu, Anda akan membuat keputusan untuk kami. Apa yang terjadi? Tanya pria tua berjubah abu-abu itu dengan suara berat. Kedua anak laki-laki itu begitu sombong dan angkuh. Kita mendidik mereka dengan niat baik, dan mereka bahkan mulai memukuli orang. Pria parubaya itu salah bicara. Bajingan ini, sungguh tak tahu malu memutarbalikkan fakta seperti ini. Seorang pejalan kaki berkata dengan marah. Feng Jingyu dengan tenang berkata, karena mereka berani menodai status pemurni senjata, mereka tidak akan peduli seberapa tebal kulit mereka. Pria tua berjubah abu-abu itu melirik Feng Jingyu dan orang-orang yang lewat, lalu berjalan ke arah mereka. Apakah kau yang mulai memukuli orang? Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan suara berat. Bagi mereka yang menghina etika profesi seorang pemurni instrumen, kurasa sudah waktunya untuk memukul mereka, dan mereka harus dipukul dengan ringan. Feng Jingyu menatap pria tua berjubah abu-abu itu, tidak rendah hati atau sombong. Menghina guru etika profesional, pria tua berjubah abu-abu itu sedikit mengernyit dan berkata, ada apa ini? Wajah pria parubaya itu tiba-tiba berubah. Ia segera berlari dan berlutut, lalu berkata, semuanya penjahat. Sialan, kau seharusnya tidak mengeluarkan alat-alat spiritual ini untuk dijual. Tapi, sepertinya aku tidak bisa dianggap telah menginjak-injak profesi pemurni instrumen. Hanya untuk masalah ini, mereka memukul orang dengan tangan besi yang begitu berat, yang merupakan hidup kita. Setelah mendengar kata-kata itu, pria tua itu menatap angin dan berkata, benarkah? Apa kau selalu berpikir semudah itu? Tanya Feng Jingyu, mengambil sebuah alat spiritual dari kios dan memberikannya kepada lelaki tua berjubah abu-abu. Ia berkata, bisakah alat spiritual seperti itu juga disebut alat spiritual? Apa yang akan terjadi jika para biksu membelinya untuk bertarung? Apa dampak buruknya bagi pabrik peleburan? Lelaki tua berjubah abu-abu itu memeriksanya dengan alat spiritual, lalu raut wajahnya berubah, dan ia bersenandung, beraninya kau menjual barang pemurnian yang begitu kasar. Ini penghinaan terbesar bagi profesi pengrajin. Kau tidak pantas menjadi pemurni alat. Mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu, raut wajah lelaki parubaya itu tiba-tiba berubah drastis, dan bahkan berkata, Tuanku, sialan penjahat ini, sialan penjahat ini. Lelaki tua berjubah abu-abu itu memelototi lelaki parubaya itu dan berkata, dengan ini aku secara resmi mengumumkan bahwa kau bukan lagi pemurni alat spiritual. Aku akan mencabut kembali lencana pemurni senjatamu, dan aku tidak akan diizinkan untuk melakukan ujian pemurni alat spiritual seumur hidup ini. Ah, wajah pria parubaya itu berubah drastis dan ia benar-benar putus asa. Dan pria itu, mereka satu kelompok, kata seorang pejalan kaki. Ambil kembali lencana pemurni senjata itu, dan kau tidak akan menjadi pemurni alat musik seumur hidup.
Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan tegas. Feng Jingyu dengan sopan santun berkata, penatua yang bijaksana. Pria tua berjubah abu-abu itu menatap Feng Jingyu dengan tatapan penuh penghargaan dan berkata, anak kecil, aku belum pernah melihatmu di kota Tianhai. Apakah kau di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri pemurni senjata? Si Tianjing, generasi muda, berasal dari Asosiasi Pemurni Senjata Kekaisaran Senki. Angin mengagetkan Yu Bao Kuandao. Pejalan kaki muda itu berasal dari bengkel pandai besi di kota Tianhai, Kekaisaran Senki. Seorang pejalan kaki. Mendengar ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata, ternyata Zhou Changming sangat serius dalam mengolah peralatan. Apakah kau bilang namamu Lu? Ya, jalannya. Namaku bukan namaku, tapi nama ayahku. Kata pejalan kaki A, nama keluarga Lu, siapa nama ayahmu? Tanya lelaki tua berjubah abu-abu itu. Ayahku tidak punya jalan keluar. Kata pejalan kaki A, tidak mungkin. Lelaki tua berjubah abu-abu itu tertegun sejenak. Apakah nama keluarga itu terlalu sembarangan? Feng Jingyu, yang berada di sampingnya, sulit menahan tawa, terutama karena takut dianggap tidak sopan. Kurasa ayahku mengikuti jejak kakekku, jadi dia juga memberiku nama. Kakekku juga dipanggil di pinggir jalan oleh kakekku. Seorang pejalan kaki bergumam. Lelaki tua berjubah abu-abu dan Feng Jingyu hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar nama keluarga itu. Nama-nama apa ini? Apakah ini terlalu sembarangan? Bisa juga dihubungkan, jalannya diblokir, untuk seorang pejalan kaki A. Ngomong-ngomong, tetua tahu Lujia kita. Orang-orang yang lewat dengan cara yang luar biasa. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata sambil tersenyum, entahlah. Tanya saja, kalian berdua anak kecil ini sangat hebat. Kali ini, para pemurni senjata akan menunjukkan performa yang bagus untuk melihat apakah kita bisa meraih 3 besar di grup kalian. Generasi muda seharusnya tidak menyia-nyiakan usaha. Feng Jingyu dan orang-orang yang lewat sedang bertinju. Pria tua berjubah abu-abu itu tertawa, lalu melihat pemandangan para pedagang alat spiritual di kios-kios pinggir jalan, dan berkata dalam hati, kita perlu merawatnya dengan baik. Itulah etos para pemurni senjata. Jika terus seperti ini, para penyuling senjata tidak berguna dan etika profesional mereka akan diinjak-injak. Feng Jingyu dan pejalan kaki mendengarkan pria tua berjubah abu-abu itu, dan kemudian melihat mata para pedagang asongan itu. Mereka mengecilkan leher mereka, ini untuk menyinggung para pedagang asongan itu. Jika mereka tinggal lebih lama, mereka mungkin telah menghancurkan kubis dan telur. Mereka segera berpindah jalan. Untungnya, Hai Cheng cukup besar pada hari itu. Apa yang terjadi di jalan tadi tidak diketahui oleh jalan-jalan lain. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa tinggal di jalan. Mereka seperti tikus jalanan. Saudara Si, apakah menurutmu kita tampan tadi? Keadilan seorang pejalan kaki mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berjalan lebar. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, tadi benar-benar tampan, penuh integritas, tetapi diperkirakan para pedagang asongan itu akan dimarahi sampai mati. Apa yang telah kami lakukan adalah adil. Karena kami melakukan hal yang adil, kami selalu merasa bahwa kepentingan beberapa orang akan dirugikan. Ini tidak dapat dihindari. Seorang pejalan kaki berkata dengan serius, kita tidak bisa berhenti menegakkan keadilan hanya karena kita akan dimarahi oleh mereka yang akan merugikan kepentingan mereka. Di mana kita harus meletakkan martabat para pemurni senjata kita. Kau benar, itu karena orang lain memiliki keraguan sehingga mereka tidak berani berbicara. Karena masalah ini telah kita hadapi, kita tidak bisa tinggal diam dan mengabaikannya. Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Setelah Feng Jingyu selesai mengatakan ini, ia tersenyum getir. Kapan ia menjadi begitu sinis, begitu usil? Dahulu kala di bumi, ia bukanlah orang seperti itu. Sebagai seorang pembunuh, tanggung jawabnya adalah mengambil uang untuk membunuh orang dan membunuh orang yang seharusnya dibunuh. Tidak peduli sampah macam apa yang ada di dunia pembunuh, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apapun yang tidak adil di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia. Akan ada orang-orang khusus yang mengurusnya. Namun kini, Feng Jingyu merasa semakin ingin tahu. Awalnya, ia tak peduli dengan apa yang dijual di kios-kios ini, tetapi ia harus melihat-lihat dan berkomentar. Akibatnya, hal itu menimbulkan banyak masalah. Feng Jingyu mendesah dalam hati. Ia tak tahu mengapa ia seperti ini. Mungkin pengaruh lingkungan yang berbeda di dunia yang berbeda. Di bumi, ada batasan hukum. Jika ada yang melanggar hukum, polisi akan menangkapnya, tetapi ia tak berhak ikut campur. Namun, di dunia ini, hukum sama sekali tidak ada. Sekalipun ada hukum, hukum itu tak berguna bagi yang kuat. Semua hukum adalah yang terbaik, yang memiliki keputusan akhir. Yang kuat dihormati. Membunuh seseorang seperti membunuh semut. Siapa yang akan memperjuangkan keadilan bagi semut? Dengan populasi dunia yang begitu besar, terdapat ratusan juta penganut Tao dan 1 miliar orang biasa. Oleh karena itu, ada terlalu banyak ketidakadilan dan pembunuhan di dunia ini. Oleh karena itu, jika hal seperti itu terjadi, ia memiliki kemampuan untuk menahan ketidakadilan, tetapi ia tidak melakukannya. Feng Jingyu merasa ia tidak bisa melakukannya. Di dalam hatinya, masih ada hati yang adil, hati yang baik. Harus dikatakan bahwa si pembunuh tidak terlalu dingin. Markas Besar Asosiasi Peleburan. Di aula Markas Besar Asosiasi Pemurni Senjata, ada beberapa pria tua, masing-masing mengenakan pakaian pemurni senjata. Selain itu, ada banyak senjata yang terukir di lencana, yang bukan level rendah, dan yang terendah adalah level Tianxi level rendah. Selain pria tua di tengah jalan, ada pria tua lain dengan rambut putih. Pria tua berpakaian putih dan berambut putih itu adalah Mo Yunji, Ketua Umum Markas Asosiasi, dan pria tua berjubah abu-abu itu adalah Qiu Yu, Wakil Ketua Asosiasi. Selain kedua orang ini, ada juga Lian Yan, Wakil Ketua Asosiasi Pemurnian Senjata Kekaisaran Galea, Lu Tianxi, Wakil Ketua Asosiasi Pemurnian Senjata Kekaisaran Senki, dan Gong Suye, Wakil Ketua Asosiasi Pemurnian Senjata Kekaisaran Mantuo. Mereka semua adalah tokoh terkenal di bidang pemurni senjata, dan mereka juga merupakan tokoh besar di bidang pemurni senjata. Asal-usul orang-orang ini bukan hanya ketua dan wakil ketua asosiasi, tetapi juga keluarga besar pemurni senjata di belakang mereka. Misalnya, keluarga Mo, keluarga Lu, dan keluarga Gongsu semuanya adalah keluarga pemurni senjata kuno. Keluarga-keluarga ini juga merupakan pilar di Markas Besar Asosiasi Pemurnian Senjata. Beberapa anggota keluarga adalah tetua tertinggi di Markas Besar Asosiasi, yang dapat menentukan nasib Markas Besar Asosiasi.
akan ada beberapa perubahan pada sistem kompetisi kali ini. Jadi, tujuan saya mengundang Anda ke sini hari ini adalah untuk memberitahu Anda tentang sistem kompetisi. Untungnya, saat Anda berkompetisi, Anda tidak akan terlalu bingung, kata Mo. Petik 2. Berubah. Beberapa wakil presiden asosiasi peleburan tampak bingung dan menatap Mo Yunji. Mo Yunji berkata, isi kompetisi masih dibagi menjadi 4 kategori, penempaan, pengumpulan arwah, material, dan pemurnian. Namun, sistem kompetisi telah berubah, lebih menantang dari sebelumnya. Kali ini, tidak hanya satu material yang ditempa, tetapi setidaknya 5 jenis material dengan sifat dan spesifikasi berbeda akan ditempa dalam waktu yang ditentukan, dan kemurniannya harus mencapai lebih dari 90%. Beberapa wakil presiden sedikit terkejut, dan Yan yang berlatih berkata, kesulitan ini lebih dari sedikit. Jika waktunya terlalu singkat, saya khawatir banyak orang tidak akan bisa menyelesaikannya, kata pihak industri transportasi umum. Qiuyu berkata, ini semacam ujian bagi mereka. Jika mereka memperkuat praktik penempaan di hari kerja, sama sekali tidak ada masalah. Saat ini, para peleburan kami memiliki mentalitas yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang baik. Banyak dari mereka tidak ingin mengejar kesempurnaan dan naik ke tingkat yang lebih tinggi, jadi inilah tujuan kami. Saya sangat setuju dengan Wakil Presiden Qiu. Karena mereka adalah pemurni senjata, mentalitas mereka sangat penting. Mereka juga harus memiliki sikap yang tegas terhadap pemurnian senjata. Dari kompetisi yang ketat ini, kita dapat melihat apakah para pemurni senjata muda ini telah memperhatikan penelitian dan praktik pemurnian senjata, kata Lu. Ini adalah kesempatan yang baik untuk mengangguk. Bagaimana dengan waktu yang ditentukan? Tanya Lian Yan. Karena ada 5 bahan dengan sifat dan spesifikasi yang berbeda, waktu yang diberikan hanya 4 batang dupa, kata Mo. Bagaimana mungkin waktu 4 batang dupa bisa selesai? Industri transportasi umum melotot. Wakil Presiden Qiu, terakhir kali kita menguji, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seorang pemurni senjata tingkat rendah? Tanya Mo. Butuh 3 batang dupa. Qiu berkata, kemurniannya sekitar 95%. Kemurnian 3 batang dupa adalah 95%. Beberapa wakil presiden tercengang. Para pemurni senjata yang kita uji semuanya adalah murid biasa di Asosiasi Pemurni Senjata, terutama mengingat popularitas ujian ini, kata Qiu. Karena murid biasa dapat menyelesaikannya dalam waktu 3 batang dupa, waktu 4 batang dupa tidak akan menjadi masalah bagi pemurni senjata lain yang berpartisipasi dalam kompetisi besar. Mo Yunji berkata, kita tidak bisa mengurus semuanya. Kalau tidak, apa pentingnya kontes besar ini? Selalu masuk akal, kata industri transportasi umum. Lalu, apa aturan proyek lain yang telah berubah? Tanya Lu. Ada juga beberapa perubahan pada susunan pengumpul roh pemotong segel, yang dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah menyegel susunan pengumpul roh, dan bagian kedua adalah menyelesaikan susunan pengumpul roh. Ada batas waktu untuk kedua bagian. Mo Yunji berkata, pada bagian pertama, susunan pengumpul roh yang terdiri dari 3 instrumen spiritual harus disegel dalam waktu 1 batang dupa. Dan dalam waktu 3 batang dupa, seseorang harus menyegel dan mengukir lebih dari 9 instrumen spiritual sebelum lulus. Petik 2. Bagian kedua adalah susunan pengumpul roh untuk menyelesaikan setidaknya 7 instrumen spiritual dalam waktu 3 batang dupa. Susunan pengumpul roh adalah susunan pengumpul roh tingkat rendah yang paling umum, tetapi setiap pemurni senjata tahu susunan pengumpul roh jenis ini. Namun, bagian yang hilang dari susunan pengumpul roh akan ditentukan secara acak, dan ini adalah bagian yang paling sulit. Jika tidak hati-hati, senjata roh akan meledak. Mendengar pidato itu, beberapa wakil presiden yang hadir mengangguk dan mengerti aturannya. Bagaimana dengan materinya? Tanya Lian Yan. Bagian materi diubah dari ujian tertulis sebelumnya ke operasi. Teori saja tidak cukup, perlu dipraktikkan. Penilaian material dibagi menjadi 2 bagian, klasifikasi material dan integrasi material. Klasifikasi material adalah menempatkan beberapa material di depan mereka dan membiarkan mereka mengklasifikasikan sifat dan karakteristiknya, kata Mo. Bagian dari tes ini adalah untuk mengetahui apakah mereka mengetahui dan memahami sifat material tersebut. Selain itu, fusi material merupakan operasi praktis. Setiap orang akan diberikan persyaratan fusi yang berbeda dan melakukan fusi material sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Tidak ada batasan waktu untuk proses integrasi. Petik 2. Di mana penyulingnya? Tanya industri transportasi umum. Ada juga perubahan di peleburan. Dulu, pemurni senjata hanya perlu memurnikan senjata roh lengkap. Namun, kali ini, kemurnian tempaan harus di atas 100%. Bentuk, ukuran, kinerja, nama, penggunaan, dan tingkat susunan pengumpul roh merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan. Singkatnya, semakin sempurna artefaknya, semakin tinggi skor penilaiannya, kata Mo. Kali ini, pemurni gabungan dibatalkan. 3 paku pertama diambil dari setiap kelompok. Peringkatnya juga berubah. Kali ini, kami tidak akan mengadopsi sistem eliminasi, tetapi mengadopsi sistem penilaian komprehensif. Petik 2. Berdasarkan peringkat 4 acara utama, peringkat komprehensif final akan ditentukan. Oleh karena itu, jika terjadi kesalahan konten, tidak masalah. Ada kesempatan untuk membalikannya. Qiuyu melanjutkan, kali ini, akan ada hadiah untuk 3 teratas. Sebaiknya Anda memberitahu sebelumnya. Juara pertama akan menerima palu tingkat Master Surgawi, susunan pengumpul roh tingkat tinggi, dan 2 emas roh darah suci. Juara kedua memenangkan 12 style emas ungu dan besi gelap, serta peta susunan pengumpul roh tingkat menengah. Juara ketiga memenangkan susunan pengumpul roh tingkat menengah. Petik 2. Ada darah suci dan emas roh. Tatapan beberapa wakil presiden yang hadir lurus. Ya, kali ini kami sama sekali tidak pelit. Bahkan untuk material yang sangat sulit ditemukan seperti darah suci dan emas roh, kami semua memberikannya sebagai hadiah. Ini juga untuk mendorong para pengrajin muda berlatih keras, kata Mo. Petik 2. Apakah Anda punya ide lain tentang sistem kompetisi? Tanya Mo. Saya setuju dengan sistem kompetisi ini. Titik awalnya adalah untuk membina dan memotivasi para pelebur muda itu. Lu Tianxi berkata, sekarang banyak pemurni senjata muda mengandalkan bakat dan prestasi mereka sendiri, dan mereka merasa benar. Mereka tidak tahu bagaimana berlatih keras dan merusak atmosfer para pemurni senjata. Apa yang dikatakan Guru Lu sangat benar. Hari ini saya melihat beberapa pemurni senjata di jalan, yang membuat beberapa senjata roh dan menjualnya di jalan. Tidakkah kau pikir ini pembunuhan demi uang?
Qiuyu berkata dengan marah, sekarang semangat kota Tianhai sedang berkobar, tetapi berapa banyak alat spiritual yang benar-benar dapat lulus ujian. Oleh karena itu, aku bermaksud memanfaatkan kesempatan ini untuk mengimbangi semangat para pemurni instrumen di kota Tianhai. Jika para peleburan ini terus membuat kerusakan, itu akan menghina profesi pengrajin, dan itu juga akan berdampak sangat buruk pada asosiasi peleburan kita. Mo Yunji mengangguk dan berkata, sudah waktunya untuk mengintegrasikan semangat industri pemurnian. Ini juga merupakan tugas terpenting bagi setiap cabang asosiasi peleburan, saya harap Anda memperhatikan kali ini. Saya pikir asosiasi peleburan Kekaisaran Senki telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Ini erat kaitannya dengan sikap tegas Lu Tianxi dan Presiden Zhou. Qiuyu berkata, di jalan hari ini, jika bukan karena kata-kata dua orang kecil Kekaisaran Senki, saya benar-benar tidak menyadari keseriusan hal ini. Mendengar ini, Tuan Lu tertegun sejenak. Bagaimana mungkin ini ada hubungannya dengan para pemurni senjata Kekaisaran Senki? Lu Tianxi berkata sambil tersenyum, Wakil Presiden Qiu memuji saya. Tidak ada pujian palsu sama sekali. Apa yang mereka katakan seperti kilatan. Saya yakin kedua anak kecil berbulu itu tidak mungkin mengatakannya. Ini tidak bisa dilakukan tanpa kata-kata dan perbuatan Ketua Zhou dan Tuan Lu. Qiuyu berkata, Lu Tianxi berkata, Wakil Presiden Qiu menyanjung saya. Saya tidak tahu nama kedua pemurni itu. Yang satu bernama Si Tianjing, yang satunya lagi orang yang lewat. Qiuyu berkata, mereka berdua. Tuan Lu sedikit terkejut, tetapi ia juga merasa senang. Ngomong-ngomong soal orang yang lewat ini, sepertinya hanya sedikit orang bermarga Lu yang bisa memurnikan alat, kata Qiuyu. Lu Tianxi berkata sambil tersenyum kecut, orang yang lewat ini adalah anggota keluarga Lu. Lucy, yang telah lama menghilang, telah hidup menyendiri di kota Tianye, Kekaisaran Senki. Jika bukan karena penilaian terakhir para pemurni senjata, kita tidak akan tahu bahwa orang yang lewat ini telah muncul. Lucy muncul lagi. Semua wakil presiden yang hadir sangat kagum. Keahlian pemurnian senjata keluarga Lu selalu unik. Mereka jarang berhubungan dengan asosiasi pemurni senjata kita. Bagaimana mungkin ada orang yang datang untuk mengikuti kompetisi pemurni senjata kita kali ini? Mo Yunji bertanya dengan ragu. Apakah sama dengan Lu yang telah hidup menyendiri selama bertahun-tahun? Berlatihlah Yan Dao. Kita semua sudah pernah membahas masalah ini sebelumnya, dan Presiden Zhou serta saya merasa ini bukan hal yang buruk. Baik teknik pemurnian senjata Lu maupun asosiasi pemurni instrumen kita, mereka semua adalah pemurni instrumen dan berkontribusi pada industri pemurnian senjata. Lu Tianxi berkata, kali ini mereka mengirimkan orang-orang mereka untuk berpartisipasi dalam kontes besar kita, yang juga membuktikan bahwa Lu tidak lagi keras kepala seperti sebelumnya, dan mulai berharap untuk berintegrasi dengan kita. Tuan Lu benar, kita harus memiliki hati yang selaras. Mungkin ini juga merupakan jembatan antara asosiasi pemurni kita dan Lu, kata Mo Yunji dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, pada akhirnya, kita belum pernah melihat seperti apa seni pemurnian peralatan Lu. Kali ini, kita bisa bersenang-senang, kata Gong Suye sambil tersenyum. Semua orang mengangguk. Ketika Lu tinggal menyendiri, orang-orang yang duduk di sana belum lahir, jadi mereka hanya tahu teknik pemurnian senjata Lu dan beberapa metode pemurnian senjata Lu dari buku-buku kuno dan dari mulut orang tua mereka. Feng Jingyu dan seorang pejalan kaki berkeliaran di jalan untuk waktu yang lama, lalu mendengar seseorang berteriak di jalan, semuanya, datang untuk melihat, kali ini, dalam kompetisi pemurnian senjata, daftar peringkat yang diprediksi telah keluar. Untuk sesaat, banyak orang di jalan berlarian dengan rasa ingin tahu. Seorang pejalan kaki bertanya-tanya, bagaimana kita masih memiliki daftar peringkat yang diprediksi. Apakah orang-orang ini semua tahu kekuatan pemurnian senjata kita? Feng Jingyu juga sedikit penasaran tentang bagaimana cara memprediksi peringkat tersebut. Kedua pria itu juga pergi untuk menyelidiki kebenaran, dan akhirnya masuk. Mereka melihat dinding dengan 6 daftar, yang mewakili 6 kelompok. Ada beberapa nama yang tertulis di 6 daftar, yang 3 teratasnya sudah ditulis. Bagaimana mereka tahu bahwa 3 teratas adalah orang-orang ini? Apakah orang-orang ini sangat hebat? Kata seorang pejalan kaki. Apakah orang-orang ini dari markas besar asosiasi pemurni? Feng Jingyu menebak, kalau tidak, kekuatan mereka tidak diketahui orang lain. Bagaimana mungkin mereka membuat daftar seperti itu? Mereka adalah murid-murid terbaik di markas besar asosiasi pemurni instrumen. Orang-orang ini pasti bisa menduduki 3 besar. Seseorang berkata dengan sangat yakin. Seorang pejalan kaki mendengar ucapan itu dan berkata, apakah kau tahu bahwa orang-orang ini akan mampu menduduki 3 besar? Apakah tidak ada jenius di asosiasi alkemis lain yang bisa melampaui mereka? Di mana ini? Ini tanah suci bagi para pengrajin. Tidak peduli seberapa berbakat anggota asosiasi lainnya, bisakah mereka tetap lebih kuat daripada para murid di markas besar asosiasi? Tanya pria itu, bagaimana kau tahu? Kau tidak tahu kekuatan mereka. Tanya pejalan kaki itu, tidak ada ketegangan sama sekali. Kau, apalagi yang harus diperdebatkan oleh pejalan kaki? Feng Jingyu menyeret seorang pejalan kaki keluar dari kerumunan dan berkata, daftar ini membosankan dan tidak kredibel. Kau juga, kenapa ikut mereka untuk mendapatkan gambaran umum? Kalau mereka ikut, pastikan mereka menamparkan wajah mereka. Seorang pejalan kaki bergumam, tapi apa yang mereka katakan sama sekali tidak masuk akal. Para siswa di markas asosiasi pemurni instrumen memang lumayan, dan mereka juga salah satu pesaing terbesar kita, kata Feng Jingyu. Aku tidak peduli siapa dia, aku akan menyempurnakan senjata rohku dengan baik, dan setelah itu akan ada penilaian yang adil. Kata pejalan kaki itu. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, ayo pergi, ayo kembali ke penginapan dulu, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa informasi tentang lawan kita. Feng Jingyu dan seorang pejalan kaki kembali ke penginapan. Tak lama setelah tiba di penginapan, mereka diberitahu bahwa Tianxi Lu sedang menunggu mereka. Feng Jingyu dan seorang pejalan kaki datang ke kamar Tuan Lu, yang sedang minum teh. Ia melihat mereka datang dan berkata, kudengar Anda membuat heboh di jalan hari ini. Feng Jingyu dan seorang pejalan kaki saling berpandangan dan bergumam, berita tentang Tuan Lu benar-benar menarik. Kami hanya tidak ingin citra asosiasi kami tercoreng oleh sampah. Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Lu Tianxi mendengus, apakah Anda tahu siapa orang tua yang Anda temui di jalan hari ini? Seharusnya ada permulaan, kata seorang pejalan kaki. Dia wakil presiden kantor pusat asosiasi. Lu Tianxi berkata, Anda beruntung bertemu dengannya hari ini. Jika Anda bertemu orang lain, Anda mungkin tidak bisa berbicara dengan baik.
Wakil Presiden Kantor Pusat Asosiasi Peleburan, Feng Jingyu dan seorang pejalan kaki sama-sama terkejut. Ia bergumam dalam hati, bisakah kau bertemu dengan orang penting di dunia pemurni senjata di kota Tianhai jika kau ingin menempatkan mereka? Aku setuju dengan perilakumu, tapi usahakan untuk tidak membuat masalah di masa depan. Sekarang kau di sini untuk berpartisipasi dalam kontes besar. Jika kau membuat masalah, kau akan menunda kontes dan kau tidak akan punya waktu untuk menyesalinya. Kata Lu, ya, aku akan memperhatikannya nanti. Feng Jingyu tertawa, lalu mengedipkan matanya dan berkata, Shizu, apakah kau punya gosip? Apa kabar? Lu Tianxi tertegun. Feng Jingyu tersenyum dan berkata, apakah ini tentang kekuatan para pemurni senjata yang berpartisipasi dalam kontes besar kali ini? Dan bagaimana sistem kompetisinya? Tuan Lu mendengus dan berkata, kalian bisa pergi ke aula sendiri untuk mengetahui kekuatan asosiasi pemurni senjata lainnya. Saya tidak tahu, saya sangat tahu sistem kompetisinya, dan saya akan memanggil semua orang untuk memberitahu saya sebentar lagi. Titik petik 2. Baik, saya akan memberitahu mereka sekarang. Feng Jingyu sangat antusias. Berkumpul di lantai 1, kata Lu. Tidak masalah. Ketika Feng Jingyu keluar ruangan, ia memberi isyarat, oke, dan mengucapkan satu kalimat dalam bahasa Inggris. Lu Tianxi tertegun dan tidak menjawab. Apa maksudnya ini? Feng Jingyu dan orang-orang yang lewat mulai mengetuk pintu satu persatu, lalu memberitahu semua orang untuk berkumpul di aula di lantai 1. Semua orang datang ke lantai satu demi satu. Setelah menghitung jumlah orang, sebagian besar sudah masuk, dan yang belum masuk masih menunggu. Akan lebih baik jika yang lain memberitahu mereka. Lu Tianxi secara khusus menjelaskan sistem kompetisi secara rinci. Para pemurni senjata yang berpartisipasi dalam kompetisi besar itu terkejut dan membicarakannya. Mereka mengira proyek itu tidak akan selesai. Setelah Lu selesai, ia berkata, apalagi yang tidak Anda mengerti? Tuan Lu, ini terlalu sulit. Bagaimana mungkin? Tanya seseorang. Lu Tianxi berkata, karena kita telah menetapkan aturan ini, wajar saja. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, berarti Anda kurang mahir, dan Anda perlu berlatih lebih giat. Kali ini aturannya sangat menantang, kata seorang pejalan kaki. Kalau Anda bilang begitu, pasti tidak akan mudah. Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Seorang pejalan kaki berkata, sangat sulit bagi saya untuk menyegel dan mengukir susunan pengumpul roh. Ada batasan waktu dan jumlah. Kuncinya adalah menyelesaikan susunan pengumpul roh. Di mana saya bisa? Saya hanya tahu susunan pengumpul roh yang diajarkan ayah saya. Petik 2. Meskipun peringkat Anda mungkin lebih rendah di bidang ini, Anda ahli dalam 3 hal lainnya, dan bukan tidak mungkin untuk membalikkan keadaan saat itu. Win Jingyu menghibur. Apakah Anda bercanda? Saya satu kelompok dengan Anda. Bisakah saya memiliki kesempatan untuk membalikannya? Seorang pejalan kaki memutar matanya. Feng Jingyu berkata, apa yang buruk tentang saya? Keterampilan pemurnian senjata saya tampaknya sedikit lebih buruk daripada Anda. Anda terlalu rendah hati. Ini benar-benar buruk. Mudah dikalahkan. Pejalan kaki itu tidak memiliki saluran pernapasan yang baik. Feng Jingyu berkata, kalau tidak, saya yang pertama, Anda yang kedua. Kita akan menempati 2 yang pertama. Anda bisa mendapatkan ini, kata pejalan kaki itu. Ideal itu sangat sempurna, realita itu sangat rapuh. Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Kali ini, 3 teratas sangat berharga. Lu Tianxi menjual Guan Zidao. Apa itu? Banyak orang menatap Lu Tianxi dengan penuh semangat. Juara pertama akan mendapatkan palu roh tingkat Master Surgawi, susunan pengumpul roh tingkat tinggi, dan 2 emas roh darah suci. Juara kedua memenangkan 12 tile emas ungu dan besi gelap, dan peta susunan pengumpul roh tingkat menengah. Juara ketiga memenangkan susunan pengumpul roh tingkat menengah, kata Lu. Setelah mendengarkan 3 penghargaan teratas, mereka semua ternganga dan tak percaya. Darah suci, roh, dan emas. Ini adalah jenis material yang tak ternilai harganya. Konon, ini adalah jenis logam yang terkontaminasi aura esensi darah orang suci. Ini sangat berharga, seseorang berkata dengan penuh semangat. Emas ungu dan besi gelap itu juga bagus. Jika kau membuat alat roh, kau bisa menciptakan alat roh tingkat Sein. Setelah Feng Jingyu mendengar kata-kata itu, hatinya pun tergerak. Jika ia bisa mendapatkan emas roh darah suci, bahan untuk membuat baju zirah baja prajurit akan tersedia. Semua jenis hadiah di sini adalah sesuatu yang tidak bisa kau dapatkan di hari kerja, dan kau bisa mendapatkan semua ini. Jika kau tidak cukup berlatih di hari kerja, kau tentu akan kalah dalam kontes besar. Lu Tianxi memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajar Tao. Petik 2. Saudara Lu, apa kabar? Apakah kau menginginkan hal-hal baik ini? Angin mengejutkan Yu, ia tertawa. Tentu saja, kau ingin berpikir. Kuncinya adalah ada begitu banyak master. Kau tidak bisa mendapatkannya hanya dengan memikirkannya. Kata pejalan kaki A. Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum, aku ingin mendapatkan emas roh darah suci itu. Jika harta langka ini bisa didapatkan, itu juga merupakan berkah bagi para pengrajin. Kata pejalan kaki A, masih ada 2 hari lagi sebelum kompetisi besar. Kau harus berusaha untuk tidak membuat masalah selama 2 hari ini, dan tinggallah di penginapan untuk menenangkan diri. Akhirnya, Master Lu berkata, baik, semua orang pun menjawab. Feng Jingyu dan pejalan kaki A kembali ke kamar mereka. Seorang pejalan kaki berkata, saudara Si, ada 2 hari untuk kompetisi bela diri. 2 hari ini kau ajari aku formasi pengumpul roh sederhana. Aku akan berlatih selama 2 hari. Aku tidak percaya, aku sama sekali tidak bisa. Petik 2. Apakah aku melatih diriku sebagai lawan yang kuat? Angin mengagetkan Yu. Saudara Si, kau tidak boleh berkata begitu. Kita tidak ada hubungannya, kan? Jika aku juara pertama, aku akan memberimu 1 atau 2 emas roh darah suci. Kata pejalan kaki A. Feng Jingyu berkata, aku orang yang baik hati. Aku akan mengajarimu formasi pengumpul roh. Seberapa banyak yang bisa kau kuasai tergantung pada sifatmu sendiri. Jika aku tidak makan, minum, atau tidur, aku yakin aku tidak bisa belajar. Pejalan kaki A juga membulatkan tekadnya. Feng Jingyu menggambar formasi pengumpul roh yang paling sederhana, dan meminta orang yang lewat untuk menirunya. Orang yang lewat benar-benar gigih, sungguh tidak makan, minum, atau tidur, dan berkonsentrasi meniru formasi pengumpul roh. Setelah sehari semalam, Feng Jingyu melihat bahwa susunan pengumpul roh yang ditiru oleh seorang pejalan kaki pada dasarnya telah terbentuk, dan tidak ada masalah besar.
Tidur di tempat tidur sendirian itu nyaman. Angin mengagetkan Yu, ia tertawa. Pejalan kaki itu memutar matanya dan melanjutkan latihan. Malam berikutnya, pejalan kaki itu mampu menggambar susunan pengumpul roh sendiri, dan penyimpangannya sangat kecil. Akan ada kontes besar besok. Tidakkah kau berencana untuk beristirahat dengan baik malam ini? Angin mengagetkan Yu. Malam ini adalah tahap sprint terakhir. Kita lihat saja nanti malam apakah kita bisa berhasil. Seorang pejalan kaki. Kalau begitu, ayo, aku akan tidur sendiri. Feng Jingyu menguap, meregangkan badan, dan jatuh dengan nyaman di tempat tidur. Seorang pejalan kaki berkonsentrasi berlatih formasi pengumpul roh hingga fajar. Ia tertawa dan berkata, akhirnya selesai, haha. Kakashi, akhirnya aku menjadi satu. Seorang pejalan kaki mengguncang Feng Jingyu yang masih tertidur. Feng Jingyu membuka matanya dan melihat ekspresi gembira pejalan kaki A, lalu berkata, sudah selesai. Lihatlah, pejalan kaki A akan mengumpulkan diagram susunan roh kepada Feng Jingyu. Feng Jingyu melihatnya dan berkata, baiklah, benar. Kau berhasil kali ini. Di penghujung malam, tidak ada kesalahan, kata pejalan kaki A. Apakah kau ingin tidur selagi masih ada waktu? Feng Jingyu mengagetkan Yu. Tidak, aku sangat bersemangat sekarang. Pejalan kaki A sangat bersemangat. Feng Jingyu mengagetkan Yu hingga tak bisa berkata-kata, lalu bangkit untuk mandi. Seorang pejalan kaki mandi dan merasa segar. Ke-58 peserta berkumpul di lantai pertama kedai. Di bawah pimpinan Lu Tianxi, mereka pergi ke markas Asosiasi Pemurni Senjata. Setelah tiba di markas Asosiasi Pemurni Senjata, Lu Tianxi dan rombongannya langsung menuju ke sebuah alun-alun yang beberapa kali lebih besar dari Kekaisaran Senki. Alun-alun itu bisa menampung 3 atau 400 orang. Di alun-alun itu, ada ratusan peleburan, tungku dan peralatan lainnya, rapi, sangat spektakuler. Di sekitar alun-alun, ada tribun, dan area itu telah dibagi. Asosiasi Peleburan Kekaisaran Senki duduk di sebelah timur alun-alun. Lu Tianxi dan anak buahnya duduk di tribun timur, dan kemudian dengan tenang menunggu kompetisi pemurni senjata dimulai. Asosiasi Alkemis di Kekaisaran Gara dan Kekaisaran Manda mengikuti dari dekat ke alun-alun dan duduk di area yang ditentukan. Sebagai tuan rumah, markas besar Asosiasi Peleburan Kekaisaran Qinghai akhirnya merasa bahwa Qiu Yu, wakil presiden asosiasi, adalah pemimpinnya. Kali ini, Kekaisaran Jialuo mengirim total 60 peleburan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, Kekaisaran Mantua mengirim 65 untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan tuan rumah Kekaisaran Qinghai mengirim 70 untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ada 253 peserta. Mata Feng Jingyu tertuju pada 3 kerajaan lainnya. Selama berlatih susunan pengumpul roh di orang yang lewat selama 2 hari ini, dia tidak tinggal diam dan terus menanyakan tentang kekuatan lawan dari kerajaan lain. Dalam 2 hari terakhir, ia menemukan beberapa ahli pemurnian senjata yang kuat di 3 kerajaan lainnya, yang tak bisa diremehkan. Mari kita undang presiden dan tetua agung. Pada saat ini, Huo Tianxi maju dan berkata dengan suara lantang. Mo Yunji dan seorang lelaki tua berbaju biru keluar dan menuju mimbar. Saya sudah bertemu presiden dan tetua agung. Semua orang di tempat kejadian berdiri dan memberi hormat. Duduk, semuanya, kata Mo Yunji sambil tersenyum. Kemudian Mo Yunji meminta lelaki tua berjubah biru itu untuk duduk terlebih dahulu, lalu masuk sendiri. Tetua agung ternyata adalah ahli pemurnian senjata tingkat divisi suci. Ya Tuhan, saya khawatir hanya ada markas besar asosiasi master. Bahkan lebih sulit bagi tempat lain untuk melihat mereka. Petik 2. Kapan saya bisa mencapai tingkat master dalam hidup saya? Banyak orang di tempat kejadian melihat tungku kuali dan 4 pedang di lencana lelaki tua berjubah biru itu, dan mereka semua merindukannya. Kalian pasti sudah paham aturan kontes ini. Di sini, saya ulangi lagi. Sebagai pemurni senjata, yang terpenting adalah memiliki sikap yang baik. Jangan berpuas diri karena sedikit bakat, dan lupa berlatih keras. Mo Yunji berkata, pemurni sejati harus memiliki sikap yang tegas terhadap setiap pemurnian senjata, alih-alih mengabaikan dan menyepelekannya karena dianggap tidak penting. Oleh karena itu, kompetisi ini juga merupakan penilaian atas pencapaian komprehensif kalian dalam pemurnian senjata. Kalian harus menganggapnya serius. Selanjutnya, Master Huo akan menjelaskan aturan kontes, kata Mo Yunji. Huo Tianxi mengangguk lalu berkata, kompetisi ini dibagi menjadi 6 kelompok, dengan total 253 orang berpartisipasi dalam kontes. Semua pemurni senjata yang berpartisipasi dalam kompetisi akan memasuki arena sesuai kelompoknya, dan kemudian mengeluarkan token kualifikasi kompetisi. Agar adil, setiap orang hanya boleh menggunakan peralatan mereka sendiri. Jika melanggar peraturan, kalian akan didiskualifikasi dari kompetisi. Selain itu, kontes ini dibagi menjadi 4 hari. 1 item per hari, saya harap semua smelter dapat bermain seperti biasa dan menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Dalam kontes ini, terdapat 10 inspektur tingkat master, 10 juri tingkat master, dan komite arbitrase yang terdiri dari 6 master surgawi. Untuk memastikan kompetisi ini benar-benar adil dan jujur, semua smelter yang keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan banding langsung dan meninjaunya. Sekarang, silakan semua pemurni senjata yang berpartisipasi dalam kompetisi di sebelah kiri lapangan kompetisi untuk mengambil token kualifikasi kompetisi sesuai kelompok masing-masing. Kemudian, berdirilah di posisi yang sesuai di ruang ujian untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi besar. Setelah Huo Tianxi selesai, semua pemurni senjata yang berpartisipasi dalam kompetisi meninggalkan area penonton dan menuju ke area kelompok yang sesuai di sisi kiri lapangan kompetisi untuk mengambil token. Feng Jingyu memberikan pengamatan khusus pada jumlah pemurni senjata tingkat menengah. Ada sekitar 45 orang dalam kelompok ini. Kompetisi ini relatif besar. Namun, dibandingkan dengan pemurni senjata tingkat bawah, tekanannya masih sedikit lebih rendah. Ada sekitar 100 pemurni senjata di tingkat bawah, yang merupakan separuh dari total jumlah peserta kompetisi. Namun, ada banyak master di tingkat menengah. Selain Feng Jingyu dan orang-orang yang lewat, ada juga Zhou Fengyan, Sun Ze, Yang Long, Niu, dan Tang Hao. Feng Jingyu mendengar bahwa ada beberapa lawan kuat di ruang pemurnian senjata tingkat menengah di 3 kekaisaran lainnya. Bisa dibilang tidak mudah untuk meraih juara pertama. Feng Jingyu dan seorang pejalan kaki mendapatkan token kualifikasi seni bela diri dan pergi ke area kompetisi pemurnian senjata tingkat menengah. Saudara Lu, ada beberapa lawan kuat di kelompok tingkat menengah. Kamu harus memperhatikan mereka, kata Feng Jingyu.
Siapa? Seorang pejalan kaki melihat ke arah tingkat menengah di seberang jalan. Hal terpenting yang harus kita perhatikan di Kekaisaran Senki adalah Zhou Fengyan. Kekuatan keseluruhannya tidak di bawahku. Selain itu, ada juga bintang tunggal Suangsha dari Kekaisaran Jialuo. Mereka adalah saudara kembar, yang satu bernama Lian Bui dan yang lainnya Lian Wudi, kata Feng Jingyu. Aku akan pergi. Dua orang ini berani disebut namanya. Seberapa gila mereka, kata seorang pejalan kaki dengan nada yang sangat mirip, lalu menatapnya, dan melihat saudara kembar yang tampak persis sama. Kedua pria ini adalah cucu Lian Yan, wakil presiden Asosiasi Peleburan Galea. Mereka sangat terkenal di ruang pemurnian senjata muda Kekaisaran Galea, kata Feng Jingyu. Sepertinya masih ada sumbernya, seorang pejalan kaki berkata, apalagi. Dan Tuo Baking Feng dari Kekaisaran Mantua tidak hanya tampan, tetapi juga sangat kuat dalam memurnikan senjata. Konon, dia adalah pengrajin serba bisa, kata Feng Jingyu. Seorang pejalan kaki melihat sekeliling dan kemudian berkata, apakah pria itu yang terlihat seperti wanita? Yah, kurasa begitu. Feng Jingyu terdiam. Siapakah Kekaisaran Bintang Laut? Tanya seorang pejalan kaki. Sebagai tuan rumah Kekaisaran Qinghai, markas besar Asosiasi Pemurni Senjata ada di sini, dan ada lebih banyak master. Kalian bisa melihat yang kelima dalam kelompok ini. Pria kekar bernama Qiu Kui adalah cucu dari Qiu Yu, wakil presiden. Konon orang ini sangat kuat, dan keterampilan menempanya adalah salah satu yang terbaik di antara para pemurni senjata muda di markas besar. Feng Jingyu berkata, Okra, seorang pejalan kaki berkata, bukankah ini hidangan? Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, anggap saja ini hidangan dan gorenglah. Siapa lagi? Tanya seorang pejalan kaki. Yang ketujuh, bernama Mo Tianzong, adalah cucu dekat Presiden Mo Yunji. Kekuatan komprehensif orang ini sangat kuat, terutama dalam pemotongan segel susunan juling, kata Feng Jingyu. Yang ke-11 adalah Gong Suchong, seorang jenius dari keluarga Gong Suo. Kakeknya adalah wakil presiden industri Gong Suo yang dipimpin oleh Asosiasi Pemurnian Kekaisaran Mantuo. Petik 2. Yang ke-26, Lu Yun, keponakan dan cucu Tian Xilu, adalah putra kesayangan keluarga Lu, sebuah keluarga besar penyuling senjata. Seorang pejalan kaki melihat Feng Qiqiong, berkata 4, jangan bilang, ada. Ada. Juga yang terakhir, yang ke-30, Qiu Tianqi, cucu dari ibu tertua di markas besar Asosiasi Pemurni Instrumen. Orang ini konon pernah memenangkan juara pertama dalam kompetisi internal markas besar asosiasi, kata Feng Jingyu. Petik 2. Juara pertama, seorang pejalan kaki memandang pemuda nomor 30 berbaju putih dan berkata, orang ini sangat kuat. Bukankah selama kita mengalahkannya, kita pasti akan memenangkan juara pertama? Belum tentu, situasi di arena kompetisi bisa berubah-ubah. Tidak ada yang bisa menjamin tidak akan ada kesalahan, kata Feng Jingyu. Seorang pejalan kaki mengangguk dan berkata, selain apa yang Anda katakan, saya khawatir orang lain juga tidak lemah, kan? Wajar saja, apa yang saya katakan tadi hanyalah yang paling menonjol. Ada beberapa orang berbakat di antara orang lain. Mungkin kita akan mengalahkan seekor kuda hitam, kata Feng Jingyu. Sepertinya lawan kali ini sangat kuat, kata pejalan kaki. Tidak apa-apa, sebaiknya kita tetap menggunakan cara lama. Lagi pula, kita menggunakan alat yang sama, jadi tidak ada keuntungan dari alat, kata Feng Jingyu. Pejalan kaki mengangguk, tetapi ia tidak terlalu gugup. Sekarang, kompetisi menempa pertama dimulai. Ada 5 jenis material logam dengan sifat dan ukuran yang berbeda di meja tempat Anda. Anda bisa mendapatkan poin jika Anda memurnikan kelima logam ini hingga lebih dari 90% dalam 3 batang dupa. Huo Tianxi berkata, sekarang, kompetisi dimulai. Petik 2. Huo Tianxi selesai dan menyalakan sebatang dupa. Semua pelebur di 6 kelompok mulai mengambil palu dan menempanya. Feng Jingyu masih mengikuti ritmenya sendiri. Pertama, 5 sifat logam yang berbeda diamati, hati-hati, lalu mulai menempa dengan palu. Feng Jingyu menggunakan metode palu tiangan 36 untuk menempa secara terus-menerus. Kini, metode palu tiangan 36 dapat diselesaikan dalam 10 detik, yang sangat mempersingkat waktu penempaan. Orang yang lewat masih menggunakan metode palu surgawi Lu, yang cukup fasih. Seluruh rangkaian metode palu surgawi hanya membutuhkan waktu 5 atau 6 detik, yang cukup untuk menempa 81 kali pada material logam. Feng dan lawan-lawan berbakat yang baru saja disebutkan juga menggunakan metode palu khusus. Metode palu setiap orang telah dilatih hingga tingkat kematangan tertentu, dan kecepatannya sangat mengerikan. Setelah kompetisi, setiap kelompok memiliki misi inspeksi yang adil. Itukah metode palu surgawi Lu? Duduk di mimbar, Tetua Taisang melirik dan sangat terkejut melihat metode palu orang yang lewat. Mo Yunji menatap pejalan kaki. Ia sudah tahu bahwa orang-orang Lu datang untuk mengikuti kompetisi besar. Jadi, ia tidak terlalu terkejut, melainkan penasaran seperti apa teknik palu langit Lu. Ketika melihat pejalan kaki ia juga tertarik dengan teknik palu langit orang tersebut, dan berkata, kali ini, ada orang-orang dari keluarga Lu yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Lu telah hidup menyendiri selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka akan ada orang seperti ini kali ini. Sepertinya Lu akan kembali lagi. Tanya tetua itu. Mo Yunji berkata, menurut guru surgawi Lu hidup menyendiri di kota Tianye, Kekaisaran Senki. Tidak jelas apakah mereka ingin kembali. Lu selalu mengembangkan aliran yang unik, yang sangat berbeda dengan keterampilan pemurnian senjata dari Asosiasi Pemurnian Senjata kami, dan tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh asosiasi kami. Kali ini, agak tak terduga ada orang-orang dari keluarga Lu, tanya tetua itu. Ini mungkin kesempatan bagi kita, kata Mo. Teknik palu Lu sungguh dahsyat, dan putra Lu juga sangat hebat. Dia bisa berlatih palu tian sampai tingkat ini saat masih muda, kata tetua itu. Awalnya, kemampuan menempa Qiu Kui sangat kuat, tapi kali ini agak misterius saat menghadapi kemampuan menempa Lu, kata Mo Yunji. Lalu, tatapan tetua Taisang tertuju pada Feng Jingyu, seorang pejalan kaki di sampingnya. Kemudian ia terkejut dan berkata, apakah anak itu menggunakan teknik palu tiangan 36 dari keluarga Lu? Mo Yunji melihatnya dan berkata, itu benar-benar teknik palu tiangan 36 dari keluarga Lu. Apakah anak kecil ini junior dari keluarga Lu? Tapi aku belum pernah mendengarnya. Mampu berlatih teknik palu tiangan 36 dalam 10 detik bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan selama beberapa tahun.
Tetua Taisang berkata, Lu Yun adalah satu-satunya junior dari keluarga Lu di kelompok pemurnian senjata tingkat menengah. Lihatlah teknik palu tiangan 36 milik Lu Yun, hanya membutuhkan 10 detik. Siapa anak ini? Tuan Huo, lihatlah daftarnya, kata Mo Yunji kepada Huo Tianxi. Huo Tianxi segera membawakan daftar kompetisi seni bela diri kepada Mo Yunji, yang mengambilnya dan melihatnya. Setelah membandingkan dengan lokasi Feng Jingyu, ia menemukan nama yang sesuai. Si kecil ini bernama Si Tianjing, dan dia adalah seorang pelebur dari Asosiasi Pemurni Senjata Kekaisaran Senki, kata Mo. Tetua itu melihatnya dan berkata, jadi, ini murid Master Lu. Tidak ada seorang pun di Asosiasi Pemurni Senjata Kekaisaran Senki, selain Tianxi Lu yang bisa mengajarkan 36 teknik palu tiangang. Mo berkata, sepertinya Tianxi Lu sangat mementingkan anak ini dan telah mewariskan semua 36 teknik palu tiangang kepadanya. Kata tetua itu, ini benar-benar kontes bakat kali ini, kata Mo Yunji sambil tersenyum gembira. Di lapangan, suara tabuhan gemerincing terdengar silih berganti, sangat meriah. Waktunya hanya 3 batang dupa, terlalu sulit untuk memurnikan 5 jenis material hingga lebih dari 90%. Oleh karena itu, bagi banyak orang, mereka hanya bisa berpacu dengan waktu. Setelah sekitar setengah batang dupa, Feng Jingyu telah menempa material paling sederhana dengan kemurnian 100%. Feng Jingyu menatap orang yang lewat itu lagi. Seorang pejalan kaki sudah mulai menempa material jenis kedua. Ia tak kuasa menahan tawa dan mengumpat, ini hanyalah metamorfosis. Feng Jingyu mulai menempa material kedua. Material setiap orang di tempat kejadian sama, dan dibagi menjadi 5 atribut, air, api, guntur, tanah, dan es, dan mereka dibagi menjadi tanah, air, es, api, dan guntur sesuai ukuran spesifikasi. Material atribut Lei sebesar bola voli kecil. Dengan volume sebesar itu, waktu yang dibutuhkan untuk pemurnian pastilah paling lama. Bahkan lebih sulit lagi untuk memurnikan lebih dari 90% dalam waktu singkat. Feng Jingyu tidak terlalu khawatir dengan material atribut guntur. Lagi pula, atribut kultivasinya juga merupakan atribut guntur, jadi dia memiliki beberapa keuntungan. Feng Jingyu mulai mempercepat proses penempaan. Untuk material berelemen air, ia harus menyelesaikannya sebelum waktu habisnya 1 batang dupa. Ia berencana menyelesaikan material dengan 4 atribut pertama dalam waktu setengah batang dupa, menyisakan cukup waktu bagi 1 batang dupa untuk menempa material terakhir berelemen Lei. Feng Jingyu mengamati kecepatan penempaan orang lain. Saat ini, beberapa lawan kuat memiliki kecepatan penempaan yang hampir sama, dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun, ini bukan hanya kecepatan penempaan, tetapi juga kualitas penempaannya. Oleh karena itu, Feng Jingyu berencana untuk mempertahankan semua jenis material pada 100% sebisa mungkin, agar dapat memenangkan juara pertama dalam item pertama. Karena berdasarkan peringkat skor komprehensif keseluruhan, maka kita harus memastikan untuk mendapatkan setidaknya 3 yang pertama, agar dapat mengamankan kemenangan. Dan taruhan Feng Jingyu sepenuhnya pada penempaan material petir. Selama material berelemen petir dapat menempati keunggulan, maka akan ada kemenangan besar. Zhou Fengyan menatap angin dengan mata muram dan berkata dengan dingin, kali ini, aku tidak akan pernah kalah darimu. Aku harus mengalahkanmu. Zhou Fengyan benar-benar gila dalam menempa. Tanpa keunggulan palu kembang api, kecepatan menempa Zhou Fengyan memang tidak secepat sebelumnya, tetapi ia jelas berada di peringkat yang sangat tinggi di antara para pemurni senjata tingkat menengah. Apakah ada orang lain yang menggunakan teknik palu tiangan 36 milik keluarga Lu kita? Kecepatannya, Lu Yun terkejut melihat Feng Jingyu menggunakan teknik palu tiangan 36, dan kecepatannya benar-benar melampauinya. Teknik palu orang itu brilian dan cepat. Siapa orang ini? Setelah berlatih teknik palu yang tak terkalahkan, wajahnya tiba-tiba muram. Dalam menempa, akulah yang kedua, siapa yang berani mengatakan yang pertama, kali ini akulah yang pertama. Kyukui memandangi teknik menempa orang lain, dan tiba-tiba merasa tertekan, tetapi ia masih memiliki harga dirinya. Seiring berjalannya waktu untuk 2 batang dupa pun berlalu. Feng Jingyu telah menempa keempat material di depannya, dan kemurniannya mencapai 100%. Dari segi waktu, itu sedikit lebih awal dari perkiraannya. Ia memperlambat langkahnya, menyesuaikan kondisinya, lalu mengamati kecepatan orang lain. Bintang tunggal Tianxia, Kyukui, Lu Yun, Mo Tianzong, dan lainnya memiliki kecepatan yang serupa. Hampir semua orang telah mencapai bagian terakhir dari material atribut tambang. Feng Jingyu menyesuaikan kondisinya dan mulai menempa. Mengenai atribut guntur, Feng Jingyu sudah sangat familiar dengannya. Tian Lei Jue-nya sedang berjalan, dan jejak kekuatan guntur perak mengalir ke dalam palu. Kekuatan guntur bekerja pada material atribut guntur dengan palu, yang dapat melenyapkan berbagai macam materi atribut guntur lebih cepat. Banyak orang yang pusing memikirkan material atribut guntur sebesar ini. Hampir mustahil menempa material atribut guntur sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Saatnya dupa terakhir, dan banyak orang sudah mulai bekerja keras untuk menempa material atribut guntur terakhir. Mo Yunji dan sesepuh di mimbar mengangguk pelan setelah melihat situasi di arena. Ini jauh lebih baik dari yang diharapkan. Sepertinya dalam kompetisi besar ini, levelnya memang meningkat pesat, kata sesepuh itu. Mo Yunji berkata, lebih dari separuh orang telah mencapai material atribut guntur terakhir, yang menunjukkan bahwa penempaan telah meningkat pesat. Orang-orang ini pasti akan menjadi pilar para pemurni senjata di masa depan. Saya sangat senang ada sekelompok orang berbakat di bidang pemurni senjata. Tetua Taisang mengelus jenggotnya dan tertawa. Masih ada setengah kolom dupa tersisa, kata Ho Tian keras, mengingatkan semua orang. Feng Jingyu mendengar kata-kata itu. Ia tidak sebingung yang lain. Ia masih menggunakan metode palu tiangan 36 sesuai ritmenya sendiri. Bukan hanya Feng Jingyu, tetapi juga para talenta seperti pejalan kaki A dan bintang tunggal Swanshe, yang pada dasarnya menempa sesuai ritme mereka sendiri, tanpa panik karena waktu. Feng Jingyu melihat waktu, dan masih tersisa seperempat waktu. Feng Jingyu mengalami ledakan dahsyat. Palu tempa biasa di tangannya melonjak liar dengan kekuatan guntur. Setiap kali mengenai material beratribut guntur, kekuatan guntur yang dahsyat akan meledak. Gerakan Feng Jingyu begitu besar sehingga langsung menarik perhatian banyak orang. Banyak pemurni senjata yang sedang berkompetisi juga tertarik dengan pemandangan ini. Pejalan kaki A berada paling dekat dengan Feng Jingyu. Ia merasakan napas Feng Jingyu yang mengerikan dan berkata dengan terkejut, aku akan pergi.
Ini sangat kuat. Jika ini terus berlanjut, kemurnian material beratribut guntur akan sangat tinggi. Itu juga aura atribut guntur. Siapa orang ini? Lu Yun terkejut. Sangat cocok untuk menempa material dengan atribut guntur. Dengan cara ini, bukankah kemurniannya lebih tinggi dari kita? Qiu Kui terkejut. Setiap kali Feng Jingyu memukul, semua kekuatan guntur dituangkan ke dalam material atribut guntur, dan sejumlah besar kotoran tercuci bersih. Di saat terakhir, Feng Jingyu hanya menggunakan metode palu tiangan 36 sebanyak 4 kali, lalu berhenti. Sudah berakhir. Mo Yunji juga tertarik oleh momentum Feng Jingyu, lalu melihat Feng Jingyu berhenti, sedikit ragu. Si kecil ini memiliki kemampuan bermain yang luar biasa, dan sepertinya dia punya rencana untuk menempa ini, kata tetua itu. Feng Jingyu berhenti, dan menarik perhatian banyak orang, banyak yang terkejut, ini sudah berakhir. Sialan, seorang pejalan kaki memarahi, lalu berhenti dan berkata, Kakashi, apa kau ingin secepat ini? Feng Jingyu terkejut sambil tertawa, baru saja menerobos, tidak menyangka bisa selesai lebih cepat. Kau harus menjadi yang pertama dalam item pertama ini, kata pejalan kaki A. Feng Jingyu berkata, menyelesaikan lebih cepat bukan berarti kau bisa mendapatkan tempat pertama. Mereka tidak buruk dalam menempa. Mungkin mereka akan melompat dari kuda hitam. Kuda hitam apa? Aku yakin kau tidak akan memberi orang lain kesempatan. Kemurnian kelima materialmu adalah 100%. Bagaimana mungkin orang lain punya kesempatan? Kata pejalan kaki A. Feng Jingyu tertawa, lalu mendengar Master Huo Tian berkata dengan suara lantang, ketika kompetisi pertama tiba, semua orang berhenti menempa. Awalnya, hanya ada suara perkusi yang berdenting, tetapi sekarang benar-benar sunyi. Banyak orang belum selesai menempa. Melihat material yang setengah jadi, mereka mendesah tak berdaya. Sekarang, silakan tinjau hasil penempaan setiap kelompok pelebur, kata Huo. Di setiap kelompok, ada 10 pemurni senjata tingkat master untuk dievaluasi, dan 10 pemurni senjata menilai material yang ditempa oleh pemurni yang sama, dan mendapatkan skor komprehensif dari 10 master untuk menghitung skor total akhir. Proses ini sangat panjang, butuh waktu sekitar 1 jam untuk memilah hasil semua orang. Huo Tianxi telah mendapatkan 10 hasil teratas dari 6 kelompok. Semua orang menatapnya. Huo Tianxi berkata, daftar peringkat 10 besar untuk skor pertama dalam kompetisi ini ada di tangan saya. Sekarang saya akan membacanya dari grup pelebur senjata tingkat divisi bawah. Liu Su pertama, bulan daftar kedua, Gong Suksu ketiga. Setelah grup smelter divisi bawah dibacakan, suasana menjadi semakin tegang. Selanjutnya, bacakan hasil dari kelompok pemurni senjata tingkat menengah, peringkat pertama. Huo Tianxi sengaja berhenti sejenak saat berkata di sini, lalu melirik semua orang dari kelompok peleburan tingkat menengah. Semua orang di kelompok pemurni senjata tingkat menengah di bagian bawah menahan napas dan mendengarkan dengan saksama. Dengan senyum di bibirnya, Huo melanjutkan, pertama adalah Si Tianjing, kedua adalah Pasar Bijia, ketiga adalah Qiu Kui, keempat adalah Qiu Tianqi, kelima adalah Invincible, keenam adalah Invincible, ketujuh adalah Tuo Baking Feng, kedelapan adalah Mo Tianzong, kesembilan adalah Lu Yun, kesepuluh adalah. Ketika Huo Tianxi membacakan kuota terakhir, ia berhenti lagi. Pada saat ini, Zhou Fengyan, Gong Sui Chong, Yang Long, dan yang lainnya tampak bermartabat. Jika 10 besar belum masuk kali ini, itu tidak terlalu memalukan. Ke-10 Zhou Fengyan, kata Huo Tianxi. Mendengar itu, Zhou Fengyan menghela napas panjang, tetapi hatinya sudah sangat kecewa. Ia hanya berada di peringkat ke-10. Saudara Si, sudah kubilang kaulah yang pertama di item pertama. Tidak ada kuda hitam yang bisa muncul. Seorang pejalan kaki berkata sambil tersenyum, katamu, aku satu grup denganmu, apakah aku akan menjadi yang kedua di milenium? Tidak, kata Feng Jingyu. Kenapa? Tanya pejalan kaki itu. Kau tidak bisa mendapatkan level kedua dari susunan pengumpul roh kedua. Coba lihat apakah kau bisa masuk 10 besar. Feng Jingyu terkejut dan tidak sopan. Seorang pejalan kaki memutar matanya dan berkata, tidak bisakah aku melakukan ini? Lawan kelompok kita sangat kuat, dan kekuatan keseluruhan banyak orang sangat kuat. Di antara orang-orang yang baru saja masuk 10 besar, diperkirakan kau yang terburuk dalam hal pengumpulan roh. Pikirkan tentang kemungkinan kau masuk 10 besar, kata Feng Jingyu. Aku akan pergi. Jadi, kalau skornya komprehensif, aku tidak akan masuk 3 besar. Kata pejalan kaki A. Feng Jingyu berkata, seharusnya tidak. Jika kamu masuk 10 besar di item kedua, sisa proyekmu bisa stabil di posisi kedua, atau kamu bisa meraih juara pertama di item terakhir, maka kamu akan memiliki peluang bagus untuk masuk 3 besar. Petik 2. Saudara Si, kamu harus membiarkanku memesannya, kata pejalan kaki A. Aku akan berusaha sebaik mungkin, kata Feng Jingyu. Terlepas dari susunan pengumpul roh pemotong segel, aku masih yakin tentang material dan alat pemurniannya. Tapi aku khawatir kamu yang pertama, maka 3 besarku tidak akan bermain, kata pejalan kaki A. Petik 2. Saudara Lu, kamu seharusnya lebih percaya diri, mungkin Anda telah memainkan item ketiga dan keempat dan memenangkan tempat pertama. Maka Anda mungkin akan berada di peringkat pertama dalam hal hasil komprehensif. Feng Jingyu berkata, seorang pejalan kaki menggelengkan kepalanya dan berkata, kemungkinan hal semacam ini terlalu kecil. Angin mengejutkan Yu yang tadinya acuh tak acuh, lalu mendengar seseorang berteriak, saya ingin mengajukan banding. Begitu Huo Tianxi membacakan hasil dari 6 kelompok, seseorang mengeluh. Feng Jingyu dan pejalan kaki A melihatnya. Bukan orang lain yang ingin mengeluh tadi, melainkan Qiu Kui dari kelompok mereka. Apa yang ingin kalian keluhkan? Tanya Huo. Qiu Kui berkata, saya ingin tahu kemurnian material yang ditempa oleh juara pertama dan kedua. Huo Tianxi berkata kepada 10 master yang menilai pemurni senjata tingkat menengah, ceritakan tentang 10 juri. Kelima material yang ditempa oleh Si Tianjing semuanya 100%, dan kemurnian kelima material yang ditempa oleh pejalan kaki A kedua adalah 100%. Si Tianjing membutuhkan waktu yang lebih singkat, jadi yang pertama dan pejalan kaki A menjadi juara kedua. Seorang master berdiri dan berkata, dari 5 material yang ditempa Qiu Kui, kemurnian 4 material pertama adalah 100%, dan kemurnian material kelima sekitar 99%, sehingga berada di peringkat ketiga. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Qiu Kui berkata, dalam waktu sesingkat itu, bagaimana mungkin mencapai 100%?
Begitulah masalahnya. Apakah Anda ingin mempertanyakan keadilan dan tingkat penilaian kami? Tanya sang master. Saya tidak berani. Kyukui menundukkan kepalanya. Siapa lagi yang ingin mengajukan banding? Tatapan Master Huo menyapu semua orang. Tidak ada yang berbicara di bawah. Master Huo berkata, kontes pertama hari ini telah berakhir, dan besok pagi saatnya untuk putaran kedua pengumpulan susunan roh. Kontes hari ini sungguh membuka mata dan memberi kepuasan bagi kami. Kami membutuhkan alkemis muda dan hebat seperti kalian untuk terus berkembang dan mendukung masa depan asosiasi pemurni instrumen. Mo Yunji berkata, tidak masalah jika hasil kontes hari ini tidak cukup baik. Kami masih memiliki 3 hal berikut. Saya harap kalian dapat berjuang dengan pantang menyerah di kontes besar berikutnya. Saya yakin kalian akan berhasil pada akhirnya. Di akhir kompetisi besar pertama, kata-kata Mo Yunji juga menginspirasi banyak orang. Si Tianjing, bukan. Tepat ketika semua orang meninggalkan arena, Qiu Tianqi menghampiri Feng Jingyu. Ini aku, kata angin. Hal pertama memberimu kesempatan pertama, dan ini akan menjadi terakhir kalinya kau memenangkan yang pertama dalam pertandingan ini. Qiu Tianqi berkata, benarkah? Aku akan lihat. Angin mengejutkan Yu dan tersenyum. Kedua, kau tidak punya kesempatan untuk memenangkan yang pertama. Yang pertama akan menjadi milikku. Mo Tianzong menghampiri. Angin mengejutkan Yu hingga tersenyum, aku juga menunggu dan melihat. Saudara Si, sekarang orang-orang ini menganggapmu sebagai lawan, apakah kamu merasa seperti Alexander? Seorang pejalan kaki menyombongkan diri. Feng Jingyu menyipitkan mata, sebaiknya kamu pikirkan apakah kamu bisa masuk 10 besar. Aku, seorang pejalan kaki terdiam. Aku benar-benar tidak menyangka kali ini si Tianjing benar-benar terkejut. Yang Long berkata, Saudara Zhou, kau hanya salah satu dari kami berlima. Jika terus seperti ini, akan sulit bagi kami untuk mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi ini, kata Niu. Tatapan Zhou Fengyan muram dan berkata, kali ini aku tidak akan pernah membiarkan si Tianjing lepas dari sorotan lagi. Setelah Zhou Fengyan selesai berbicara, ia bergegas pergi. Memang benar bahwa penempaan si Tianjing itu hebat. Kita tidak bisa menerimanya, kata Tang Hao objektif. Si Tianjing hanyalah orang luar. Jika kita membiarkannya pamer, dia akan kembali ke asosiasi pembuat alat. Bukankah dia harus naik ke leher kita untuk buang air kecil dan buang air kecil? Kata Sun Ze, kurasa dia tidak terlalu sombong, kan? Kata Tang Hao, kenali orangnya, kenali wajahnya, bukan hatinya. Yang Long berkata, sekarang dia belum menjadi iklim. Jika kita menunggu dia menjadi iklim, apa posisi kita di asosiasi pemurni instrumen? Setelah Feng Jingyu dan pejalan kaki kembali ke penginapan, pejalan kaki itu terus memperbaiki susunan pengumpul roh. Ia tidak percaya bahwa dengan bakatnya, ia masih bisa dikalahkan dalam susunan pengumpul roh kecil ini. Feng Jingyu dengan santai dan puas, minum anggur, mengunyah kaki ayam, dan memakan yang harum itu. Pejalan kaki itu melihat Feng Jingyu dan begitu harum sehingga ia menelan ludahnya. Kemudian ia terengah-engah, aku bilang, Saudara Si, kau membuatku melakukan kejahatan. Bisakah aku berlatih dengan baik? Feng Jingyu berkata dengan polos, mengapa aku tidak membiarkanmu berlatih dengan baik? Apakah aku berbicara? Apakah aku makan? Kalian berenam, dan kalian belum benar-benar tenang. Aku juga membantumu melatih tekadmu. Pergi. Seorang pejalan kaki mendengar suara gedebuk, langsung melontarkan sepatah kata, lalu Feng Jingyu mengusirnya keluar ruangan. Sudah kubilang, kau tidak pulang malam ini. Bang, pintunya tertutup begitu saja. Feng Jingyu merasa seperti diusir oleh menantunya. Apa maksudnya tidak pulang malam ini? Nah, sekarang kau tidur di mana? Feng Jingyu terkejut dan mengangkat bahu. Tanya saja, bagaimana aku bisa tahu? Xiao Bai sedang makan barbeque dan minum anggur. Wajahnya tampak nyaman dan tanpa perasaan. Feng Jingyu berkata, sungguh sia-sia memberimu barbeque yang begitu lezat. Xiao Bai tidak menghiraukan Feng Jingyu dan hanya makan. Lupakan saja, kalau kau tidak di sini, kau punya tempat tinggal sendiri. Kalau kau tidak di sini, kau akan pergi ke toko kelontong. Feng Jingyu berlalu dengan angkuh. Feng Jingyu menemukan sebuah restoran, lalu duduk di dekat jendela dan mulai minum perlahan. Saudara Si, bolehkah saya duduk? Pada saat itu, seorang pemuda berpakaian putih datang dan berkata dengan senyum hangat. Feng Jingyu melirik pemuda berbaju putih itu, lalu berkata, apakah kau keberatan jika aku mengatakannya? Saudara Si seharusnya tidak sekejam itu. Tuo Ba King Feng berkata. Feng Jingyu terkejut dan berkata, tolong. Tuo Ba King Feng duduk dan berkata sambil tersenyum, kalian menempa saudara Si hari ini luar biasa. Sungguh membuka mata. Feng Jingyu tersenyum tipis, lalu berkata, saudara Tuo Ba memuji dengan cara yang salah. Tuo Ba King Feng berkata, saudara Si rendah hati. Awalnya, kupikir lawan terbesar dalam kompetisi ini adalah monster dari markas besar asosiasi pemurni senjata, tetapi aku tidak menyangka masih ada beberapa ahli seperti saudara Si, yang tidak terkenal, tetapi memiliki rahasia yang dalam. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum tipis, saudara Tuo Ba berarti aku kuda hitam. Haha, Tuo Ba King Feng berkata sambil tersenyum, bukankah saudara Si kuda hitam? Pemurni senjata mana yang berpartisipasi dalam kompetisi ini berpikir saudara Si bisa memenangkan juara pertama dalam item pertama? Tanda tanya, tapi aku lebih suka menjadi kuda putih. Senangnya menjadi pangeran tampan. Angin mengejutkan Yu dan berkata sambil tersenyum. Saudara Si telah mengambil yang pertama. Itu benar-benar besar. Wajah-wajah berbakat di markas besar asosiasi pemurni senjata takut mereka tidak akan menyerah begitu saja, kata Tuo Ba King Feng. Apakah mereka sekecil itu? Angin mengejutkan Yu. Tuo Ba King Feng berkata, aku tidak bisa mengatakan apakah mereka ayam perut kecil, tetapi aku tahu bahwa mereka semua sombong dan memiliki bakat luar biasa dalam memurnikan senjata. Kali ini, mereka semua bersaing untuk mendapatkan tempat pertama. Jika mereka tidak bisa mendapatkan tempat pertama, bagaimana mereka bisa menghadapinya? Saudara Tuo Ba, maksudku aku tidak bertarung di wajah orang-orang itu, tetapi di wajah markas besar asosiasi pemurni senjata. Angin mengejutkan Yu. Tuo Ba King Feng berkata sambil tersenyum, saudara Si, pikirkanlah apakah itu benar. Tuo Ba King Feng berkata, minum segelas anggur, lalu pergi sambil tersenyum. Feng Jingyu menatap Tuo Ba King Feng yang hendak pergi. Ia tersenyum dan melanjutkan minum anggur. Baru pada malam hari Feng Jingyu meninggalkan restoran. Seorang pejalan kaki sedang berlatih mantra pengumpul roh di kamarnya dan menolaknya kembali.
Ketika ia bebas, ia sudah berjalan-jalan di jalan. Namun, saat baru saja berjalan di jalan, ia dihentikan. Feng Jingyu melirik, orang-orang ini jahat. Terlebih lagi, ia telah melihat dua pria pertama, dua pria parubaya yang pernah ditangkap oleh Qiu Yu sebelumnya. Sepertinya aku akan membalas dendam. Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Wah, kau membuat kami kehilangan lencana pemurni senjata. Hari ini, aku harus memintamu untuk mati, kata pria parubaya itu dengan nada jahat. Terakhir kali aku memukulmu dengan palu, bukankah menurutmu itu menyenangkan? Tapi maukah kau memiliki beberapa palu lagi? Tanya Feng Jingyu. Sampai hari ini, kurasa kau tak bisa melihat peti mati tanpa menangis. Pria parubaya itu mendengus dingin, lalu berkata kepada pria berjubah biru di sampingnya, Saudara Liu, ini kekacauannya. Selama Saudara Liu membunuh orang ini, aku pasti akan memurnikan beberapa senjata spiritual berkualitas tinggi untuk Saudara Liu. Beraninya kau meminta roh yang dibuat orang ini. Hatimu sungguh besar. Angin mengejutkan Yu dan mencibir. Pria berjubah biru itu mendengus, dan auranya melesat keluar, membunuhnya ke arah angin. Feng Jingyu merasakan napas pria berjubah biru itu. Pria berjubah biru itu sudah memiliki kekuatan 6 tingkat guru spiritual. Jika dia dipaksa untuk menyentuhnya, dia pasti akan menderita kerugian besar. Namun, ada banyak orang di sini. Jika kau mengeluarkan senapan mesin untuk menembak, itu pasti akan melukai orang lain. Jadi Feng Jingyu segera berbalik dan bergegas menuju jalan dengan beberapa orang. Dengan kecepatan angin Jingyu, tidak ada masalah untuk menghindari serangan pria berjubah biru. Nak, kau tidak bisa lari. Pria parubaya itu meraung dan mengikuti pria berjubah biru untuk mengejar. Feng Jingyu tiba di sebuah gang yang relatif sempit. Tidak ada seorang pun di sana. Feng Jingyu berbalik dan langsung mengeluarkan AK-47. Kau tidak bisa lari, kata pria berbaju biru dingin. Feng Jingyu mencibir, benarkah? Setelah itu, Feng Jingyu menarik pelatuk dan peluru melesat keluar. Mustahil untuk menghindarinya di gang-gang sempit itu. Bahkan di lantai 6 alam spiritual, tembakan beruntun dari begitu banyak peluru tak terbendung. Pria berjubah biru itu melawan dengan sekuat tenaga. Peluru itu menembus pertahanan aura pria berjubah biru, dan langsung menembak pria berjubah biru itu hingga hancur berkeping-keping. Ketika pria parubaya itu mengejarnya, ia hanya melihat pria berjubah biru itu jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, wajah pria parubaya dan orang-orang lainnya tiba-tiba ketakutan. Mereka tak percaya pada angin. Kau, Feng Jingyu berkata, aku memberimu kesempatan untuk hidup. Kau tidak menghargainya. Sekarang tidak ada kesempatan lagi. Setelah itu, angin mengejutkan Yu untuk menarik pelatuknya, dan hanya terdengar jeritan di gang. Selanjutnya, guntur bergemuruh dan menyelimuti gang. Banyak orang di jalan terkejut. Ketika seseorang datang ke gang untuk memeriksa situasi, hanya beberapa mayat yang terlihat tersambar petir. Orang ini akhirnya menjadi petir. Tanda seru petik 2. Terakhir kali aku membeli senjata roh buatannya, aku hampir meledakkan Laozi. Sungguh dosa untuk hidup. Kematian yang baik, terlalu berat untuk dilihat surga. Beberapa biarawan bertepuk tangan atas kematian pria parubaya itu. Setelah Feng Jingyu keluar dari gang, ia langsung berjalan menuju penginapan. Itu bukan cara untuk berkeliaran di luar. Namun, ketika Feng Jingyu hendak kembali ke penginapan, sebuah anak panah melesat. Feng Jingyu menangkap anak panah itu dengan kilat, lalu melihat ke arah anak panah itu. Gelap dan tidak ada sosok manusia. Feng Jingyu melihat sebuah catatan kecil di anak panah itu. Setelah membuka catatan itu, tertulis, sampai jumpa di luar kota dengan keberanian. Angin mengejutkan Yu hingga bersenandung, lalu berjalan menuju kota. Feng Jingyu berjalan keluar kota, lalu berjalan di sepanjang jalan sejauh lebih dari 10 mil. Setelah itu, anak panah lain datang. Tubuh Feng Jingyu melesat cepat, diikuti oleh beberapa anak panah dan hujan. Feng Jingyu dengan mudah menghindarinya. Kemudian, tubuh Feng Jingyu bergegas menuju arah hujan anak panah, dan melihat sesosok bergerak dalam kegelapan. Angin Jingyu bersenandung, mengeluarkan senapan mesin ringan, membawa senapan mesin ringan dalam kegelapan adalah sebuah api, ribuan peluru berhamburan, berubah menjadi hujan meteor di kegelapan. Puff, puff, Feng Jingyu mendengar suara peluru mengenai tubuh, lalu mendengar suara itu lagi, melihat seorang pria bertopeng hitam jatuh ke tanah. Pria bertopeng hitam, itu masih hidup. Ia sangat ketakutan ketika melihat angin. Feng Jingyu menatap pria bertopeng hitam itu. Pria bertopeng hitam itu telah ditembak beberapa kali dan kehilangan efektivitas tempurnya. Feng Jingyu membuka kerudung pria bertopeng itu dan sangat terkejut ketika melihat wajah aslinya. Apakah itu kau? Feng Jingyu menarik napas dalam-dalam. Zhou Fengyan menggertakkan giginya dan berkata, jika kau ingin membunuh, lakukanlah sesukamu. Feng Jingyu berkata dengan dingin, mengapa kau ingin melawanku? Kalau bukan karenamu, aku tidak akan dimarahi kakekku. Aku anak pertama dari Asosiasi Alkemis Kekaisaran Kiamat. Kamu siapa? Apa yang membuatnya begitu populer? Kata Zhou Fengyan. Feng Jingyu menghela napas dan berkata, karena hal kecil ini. Hal kecil? Bukankah ini hal kecil? Feng Jingyu berkata, tahukah kau mengapa kakekmu bisa menjadi master surgawi yang dihormati di Asosiasi Pemurni Senjata? Apa kau pikir dialah yang sangat ahli dalam memurnikan alat? Ada lebih banyak darinya, bukan? Petik 2. Sebagai cucu Presiden Zhou, kau seharusnya tahu lebih banyak tentang kakekmu. Jika seseorang tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik, apa kualifikasi untuk melakukan hal lain? Jika kau ingin sukses, kau harus menjadi manusia dulu. Petik 2. Aku lebih baik darimu dalam kontes kecil ini. Kau tidak ingin meringkas alasan objektif, tetapi kau datang ke sini untuk membunuhku. Sungguh sukses. Zhou Fengyan diejek oleh Feng Jingyu, mengepalkan tinjunya dan menggeram, kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengajariku? Memberimu pelajaran. Apa kau pikir kau berhak memberiku pelajaran? Angin mengejutkan Yu dan membencinya. Kau, sudah kubilang, hari ini aku mencari wajah Presiden Zhou, aku tidak akan membunuhmu. Tapi tidak akan ada waktu lain. Feng Jingyu bergumam, jangan terlalu sombong. Sekalipun tidak ada aku di kompetisi hari ini, menurutmu apa yang bisa kau menangkan? Ada banyak orang kuat di dunia. Berapa umurmu? Feng Jingyu mengakhiri ucapannya, lalu berbalik dan pergi. Zhou Fengyan terbaring di tanah, setengah mati tidak bergerak. Ketika Lu Jia tertidur, ia mengira Lu Jia akan kembali ke meja, tetapi ia tidak menyangka Lu Jia akan tertidur.
Feng Jingyu tersenyum getir, benar-benar terdiam. Kupikir anak itu punya banyak kegigihan, ternyata memang begitu. Xiao Bai tidak setuju. Dari mana dia mendapatkan pengalaman seperti itu? Feng Jingyu tertawa, lalu melihat diagram susunan pengumpul roh yang digambar oleh seorang pejalan kaki, dan berkata, orang ini benar-benar berbakat. Gambar susunan pengumpul roh itu sama sekali tidak cacat. Lukisan susunan juling yang bagus bukan berarti pemotongan segelnya pasti lancar, kata Xiao Bai. Feng Jingyu meletakkan diagram susunan itu dan berkata, tergantung pada sifatnya sendiri. Tidurlah. Feng Jingyu jatuh ke tempat tidur dan mulai tertidur. Ketika ia bangun, orang-orang yang lewat masih meneteskan air liur. Saudara Lu, aku akan terlambat. Angin mengagetkan Yu di telinga pejalan kaki A. Seorang pejalan kaki tiba-tiba terpental, lalu menyeka air liur di mulutnya dengan lengan bajunya dan berkata, pergi, pergi. Bang, pejalan kaki A langsung menabrak pintu, terpental kembali, saat ini pejalan kaki A mulai sedikit terbangun. Feng Jingyu menutup mulutnya dan tertawa, lalu ia tak kuasa menahan tawa. Ia pun berhenti tertawa. Seorang pejalan kaki melihat angin yang mengejutkan Yu sambil tersenyum, langsung mengerti dan menghampirinya dengan marah, Kakashi, kau malah menggodaku. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, biarkan aku tertawa sebentar. Aku tidak punya waktu untuk bicara. Haha, wajah pejalan kaki A langsung muram. Feng Jingyu tertawa sejenak, lalu berkata, Saudara Lu, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak akan memaafkanmu. Seorang pejalan kaki berkata dengan nada Ao Jiao. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, Saudara Lu, aku tahu kau berpikiran luas dan tidak akan bersikap bijaksana padaku. Seorang pejalan kaki bergumam, aku pelit. Feng Jingyu berkata dengan wajah serius, baiklah, aku serius. Kau tidak masalah menggambar diagram susunan. Kau belum pernah menyentuh pemotongan segel dengan alat roh. Kau yakin, selama kau bisa menggambarnya, kau bisa menyegelnya dengan alat roh. Itulah yang membedakan orang yang lewat. Seorang pejalan kaki berkata dengan nada puas, ya, ayo kita makan dulu. Angin mengejutkan Yu dan mengangkat ibu jarinya. Setelah mereka turun dan makan sedikit, Lutiansi pada dasarnya naik turun terus, dan semua orang berkumpul. Lutiansi berkata, kemarin kita mendapatkan hasil yang bagus. Kita menempati 3 posisi di 10 besar kelas divisi menengah. Hari ini, saya harap kalian terus bekerja keras untuk meraih penghargaan bagi Asosiasi Pemurni Senjata Kekaisaran Senki kita. Namun, ada juga kabar buruk hari ini. Zhou Fengyan diserang tadi malam. Sekarang dia terluka dan tidak bisa mengikuti kompetisi. Ada seorang jenderal harimau yang hilang dari pihak kita. Diserang. Ada apa? Apakah kalian menangkap pembunuhnya? Kurasa itu pasti asosiasi pemurni dari kekaisaran lain. Untuk sesaat, para peleburan terkejut dan marah. Lutiansi berkata, jika pembunuhnya belum ditemukan, kita tidak boleh berspekulasi. Kita harus mengadakan kompetisi yang bagus hari ini, dan kita tidak perlu memikirkan hal-hal lain. Zhou Fengyan, bocah itu, tidak tahu apakah dia punya ide. Kata Xiao Bai. Feng Jingyu berkata, setiap orang punya takdirnya masing-masing. Kalau dia tidak bisa memikirkannya, dia tidak akan bisa menjadi ahli alat pemurnian yang dihormati seperti kakeknya. Baiklah, ayo pergi sekarang. Lutiansi berkata sambil membawa rombongannya ke markas asosiasi.